Di usia 18 tahun, ia diserahkan dalam keadaan perawan kepada seorang petani yang kesepian dengan imbalan seekor kuda. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang gadis muda yang diserahkan dalam keadaan perawan kepada seorang petani kesepian dengan imbalan seekor kuda? Sepertinya mustahil untuk dipercaya bahwa hal ini pernah terjadi di Indonesia kita, namun kisah ini nyata dan membekas selamanya di desa kecil bernama Desa Sukamaju, di pedalaman Jawa Timur. Dan sebelum melanjutkan, silakan subscribe channel ini, karena kisah ini akan mengaduk emosimu. Dan di akhir cerita, aku akan mengungkap sebuah rahasia yang akan mengubah total semua yang kamu pikirkan tentang petani ini dan gadis tersebut. Pada masa itu, kehormatan sebuah keluarga adalah mata uang yang bisa ditukar. Diamnya para tetangga menyembunyikan luka seorang gadis berusia hanya 18 tahun, yang direnggut dari rumahnya untuk hidup bersama seorang pria yang ditandai oleh kesendirian. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa dari luka ini akan lahir sebuah pengungkapan yang begitu kuat, mampu mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang tak terduga. Aisyah baru saja menginjak usia 18 tahun ketika takdir mulai mencengkeram dadanya. Kini, di usia 20 tahun, ketika menceritakan kisah ini, ia masih merasakan beban tahun itu. Ia memiliki kecantikan yang sederhana, kulit sawo matang yang mudah terbakar matahari, rambut panjang yang ditutupi kerudung usang, mata yang mencampurkan kelembutan dan kecurigaan. Ia tinggal bersama Slamet, sang ayah, dan Kartini, sang ibu, di sebuah rumah bambu di pinggiran Desa Sukamaju, pedalaman Jawa Timur, di mana angin panas seolah menyapu setiap harapan yang berani tumbuh. Pada pagi hari di tahun 1955 itu, tungku kayu berderak tanpa terburu-buru, seolah tidak ada yang kurang di atas meja. Tapi hampir semuanya kurang. Kurang nasi, kurang gula, kurang keberanian. Aisyah mengambil roti keras dari kain dan membaginya menjadi 3, seperti yang selalu ia lakukan. Ibu makan duluan? Nak, yang makan duluan di sini adalah Iman, jawab Kartini, memaksakan senyum yang tidak mencapai matanya. Di luar, Slamet mengasah pisau yang sudah tidak ia gunakan lagi. Itu adalah caranya berpura-pura memiliki kendali ketika, pada kenyataannya, semuanya lolos dari celah-celah. Kemarau terakhir telah menghancurkan ladang dan utang-utang, yang dulunya hanya bisikan, kini menjadi teriakan. Di tengah pagi, muncullah Haji Burhan, rentenir daerah itu, dengan jas terang yang kusut dan peci miring. Kuda itu, seekor kuda coklat ras, meringkik saat berhenti di depan gerbang darurat. Itu adalah hewan yang indah, mengkilap, yang menarik perhatian bahkan dari mereka yang tidak mengerti tentang ternak. Slamet, hari ini aku tidak datang untuk berbicara, aku datang untuk menagih, kata Haji Burhan. Panen padi sudah dekat. Insya Allah, saya bayar. Allah memang maha berkehendak. Tapi yang memutuskan adalah aku. Dia tersenyum miring. Aku punya tawaran yang bisa menyelesaikan hidupmu. Aisyah mendengarkan dari pintu sambil memegang kain celemek seolah itu adalah perisai. Tatapan Haji Burhan mendarat padanya. Berat, menilai. Kartini, menyadari itu, menyeberangi ruangan dan memposisikan dirinya secara diam-diam di antara putrinya dan tatapan itu. Tawaran. Slamet menelan ludah. Bapak tahu saya bukan orang yang suka kalah. Juragan Rizal sedang membutuhkan teman di kebun Nurul Huda. Dia masih muda. Baru 28 tahun, duda janji. Tidak pernah menikah, tapi kehilangan tunangannya dalam kecelakaan kuda. Punya uang, tapi hidup sendirian. Orang-orang bilang dia mau membayar mahal untuk. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tidak perlu. Keheningan melakukan tugasnya. Di sini tidak ada yang jual orang, geram Kartini, wajahnya merah padam karena marah. Bu Kartini, aku tidak main-main dengan harga dirimu, aku main-main dengan angka. Dan angka-angka mengatakan bahwa jika sampai hari Sabtu aku tidak menerima, aku ambil semuanya. Rumah, pekarangan, perabotan yang sedikit, bahkan alat tenun. Dan Pak Slamet bahkan bisa dibawa. Aisyah merasakan tusukan di dadanya. Itu bukan ketakutan untuk dirinya sendiri, itu adalah teror melihat orang tuanya runtuh. Pada masa itu dan di tanah itu, kehormatan keluarga miskin adalah yang pertama dinegosiasikan oleh orang kaya, meskipun tidak ada yang menandatangani kertas. Itu adalah kekerasan yang tidak meninggalkan memar, tapi menghancurkan dari dalam. Pada sore hari,
Bu Aminah, tetangga, muncul membawa 2 singkong dan sebuah kabar yang dibisikkan. Selamat, aku dengar di warung. Mereka akan mengatur kunjungan dari Mandor Rizal. Katanya tuannya bahkan tidak tahu apa-apa dengan benar. Ini urusan Haji Burhan. Dan kenapa Rizal mau membeli bencana seperti ini? Tanya Kartini dengan gemetar. Aku tidak tahu, Bu. Orang-orang bilang dia lelah tidur sendirian di rumah besar itu. Yang lain bilang pria itu menyimpan duka lama dan tidak menyentuh wanita manapun. Di desa, gosip tidak pernah kurang. Yang benar adalah utang sedang membunuh kalian. Ketika malam tiba, lampu teplok menggambar bayangan panjang di dinding. Aisyah duduk di samping ayahnya yang menatap lantai tanah seolah mencari jawaban yang tertulis di bumi. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke kota besar? Aku bisa menjahit, ibu mencuci pakaian, ayah cari kerja di bangunan. Nak, kota besar menelan orang kecil. Dan aku sudah tua, tapi aku tidak diciptakan untuk jadi mata uang, ayah. Suaranya keluar tegas, meskipun matanya perih. Kartini memegang tangan putrinya. Tidak ada yang di sini akan menyerahkanmu, Aisyah. Kalau harus kehilangan segalanya, kita kehilangan bersama. Indah mendengar itu, tapi kenyataan tidak biasa mundur karena kata-kata Indah. Pada malam yang sama itu, derap kuda memecah keheningan. Itu adalah mandor dari kebun Nurul Huda, seorang pria dengan bicara lembut dan tatapan praktis bernama Darmawan. Pak Slamet, saya datang atas nama Tuan. Saya tidak datang untuk tidak hormat. Saya datang untuk menawarkan. Menawarkan apa? Slamet berdiri, pisau terlupakan di atas meja. Melunasi utang dengan Haji Burhan. Sebagai gantinya, gadis itu akan tinggal di kebun. Dia akan dalam perawatan Tuan. Ini janji. Atap, makanan, dan rasa hormat. Rasa hormat. Kartini maju selangkah. Rasa hormat tidak dimulai dengan membawa anak orang. Bu, saya hanya membawa pesan. Dan satu hal lagi, Tuan berpesan bahwa tidak ada yang menyentuh gadis itu tanpa kemauannya, bahwa dia akan punya kamar sendiri, pendidikan, dan bahwa dia sendiri ingin berbicara dengannya sebelum keputusan apapun. Ada keheningan yang membingungkan, itu bukan yang mereka harapkan. Aisyah mencoba berbicara dan suara yang keluar seperti milik seseorang yang lebih tua darinya. Dan kalau aku bilang tidak, maka tidak ada kesepakatan, tapi utang tetap ada, jawab Darmawan langsung. Dan Haji Burhan datang dengan perintah pengusiran minggu depan. Dia sedang terburu-buru. Setelah mandor pergi, rumah bambu itu menjadi kecil untuk begitu banyak kegelisahan. Di luar, kuda coklat itu seolah mendengar setiap desahan yang keluar dari rumah. Aisyah menyandarkan dahinya di ambang pintu dan membiarkan beberapa air mata jatuh. Dia tidak menangis karena takut pada petani yang bahkan tidak ia kenal, tapi karena kepastian bahwa apapun pilihannya, seseorang akan terluka. Pada dini hari, dia pergi ke halaman. Langit dipenuhi bintang-bintang. Dia teringat Ustadz Mahmud, yang selalu berkata padanya setelah sholat, Allah selalu bersama orang yang sabar dalam menghadapi apa yang tidak kita mengerti. Dan ada banyak hal yang tidak ia mengerti. Ibu, panggilnya pelan, ketika Kartini juga bangun tanpa tidur. Kalau aku pergi, ibu janji akan menjaga ayah dan tidak membiarkan Haji Burhan mempermalukan kalian? Aku berjanji semua yang diperlukan, anakku, tapi aku tidak berjanji kehilanganmu dengan cara ini. Slamet muncul di keremangan, suaranya serak. Aku cukup laki-laki untuk melahirkanmu ke dunia, tapi aku tidak cukup laki-laki untuk melindungimu. Apa yang sudah aku lakukan pada kita? Ayah sudah berusaha, ayah. Aisyah mengeringkan wajahnya dengan tergesa. Hidup yang terlalu keras. Keesokan harinya, mandor kembali dengan sebuah surat. Tidak biasa orang seperti mereka menerima surat dari juragan. Kertas itu memiliki tulisan yang tegas. Aisyah, aku tidak menerima apapun yang tidak menghormatimu. Aku hanya minta kamu datang untuk berbicara. Kalau kamu memutuskan untuk tinggal, aku berjanji pendidikan, ketenangan, dan perlindungan. Kalau kamu memutuskan untuk tidak tinggal, aku sendiri yang akan berurusan dengan Haji Burhan. Rizal. Kalimat terakhir itu menempel di jiwa Aisyah. Aku sendiri yang akan berurusan dengan Haji Burhan. Mengapa seorang pria membeli utang orang lain tanpa niat menyentuh apapun?
Kepentingan apa yang mungkin dia miliki? Orang-orang akan bilang itu keanehan atau kesepian yang mahal, tapi ada sesuatu yang aneh dalam janji itu yang tidak bisa dipecahkan siapapun, sebuah kunci tersembunyi yang nantinya akan membuka pintu yang mengubah segalanya. Pada sore hari, Aisyah berjalan ke pagar di mana Mandor menunggu. Dia tidak membawa koper, hanya membawa kerudung, satu setel pakaian ganti, dan sebuah buku catatan kuning yang menyimpan sedikit pelajarannya. Dia menoleh ke belakang dan melihat orang tuanya berdiri di halaman, lebih kecil dari seharusnya. Aku pergi, tapi aku pergi utuh, katanya, menatap Darmawan. Tidak ada yang menguasai tubuhku. Kalau tuanmu adalah pria yang menepati janji, aku tinggal. Kalau tidak, aku kembali dan insya Allah apapun yang terjadi. Itulah yang dia minta untuk aku hormati, jawab Mandor dengan tenang. Sebelum naik ke gerobak, Aisyah memeluk ibunya lama, pelukan yang mengakar. Kemudian dia memegang tangan ayahnya yang panas seperti demam. Ayah, dengarkan aku. Ini bukan salah ayah. Lalu salah siapa? Tanyanya, membenamkan wajah di tangan. Salah kelaparan, salah kemarau, salah orang-orang besar yang membuat aturan. Gerobak berangkat perlahan. Kuda coklat menarik dengan langkah lebar, membuka jalan berdebu. Dalam goyangan, Aisyah menutup mata dan berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan kehilangan martabat dan aku akan menemukan apa yang ada di balik janji itu, karena di dalam hati ia merasa bahwa sesuatu yang besar dan mengerikan tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan inilah hadiah yang dijanjikan kepada pendengar, kebenaran tersembunyi yang menjelaskan mengapa petani itu menerima kesepakatan paling memalukan di daerah itu dan mengapa di rumah dengan dinding tebal dan keheningan panjang itu ada sebuah peti yang tidak pernah dibuka siapapun dan di dalamnya sebuah rahasia yang mampu membalikkan cerita. Mau mendengar? Di bagian berikutnya, kamu akan menginjak lantai dingin kebun Nurul Huda dan memahami mengapa orang-orang salah ketika menilai dari jauh. Kebun Nurul Huda muncul di atas bukit rendah, dengan sebuah rumah besar berjendela biru dan dinding tebal dari batu bata tanah. Ada keheningan seperti masjid yang membuat orang mendengar bahkan detak jantungnya sendiri. Halaman itu luas, kandang berbau rumput segar, dan kuda coklat merumput di samping tempat minum, seolah juga sedang menunggu kabar. Darmawan, sang mandor, menuntun gerobak ke beranda, turun lebih dulu, merapikan pecinya dan membuat isyarat halus agar Aisyah mengikutinya. Dia menginjak semen dingin dengan keteguhan yang mungkin untuk seseorang yang membawa jiwa yang terisak. Pintu terbuka tanpa terburu-buru. Rizal muncul, 28 tahun, tinggi, coklat karena matahari, kemeja terbuka di dada, peci terpasang rapi, mata lelah namun waspada. Tidak ada kesombongan di sana. Ada seseorang yang terbiasa memerintah, tapi lelah harus melakukannya. Selamat datang. Suaranya berat dan tenang. Nama saya Rizal. Aisyah bernapas, memegang buku catatan di dada seolah itu perisai. Saya Aisyah. Saya tahu. Dia menundukkan pandangannya sejenak. Masuk. Kita berbicara di ruang tamu tanpa terburu-buru. Ruang tamu memiliki foto-foto lama, sebuah jam dinding yang berdetak dengan masa lalu, dan sebuah peti kayu gelap, terkunci dengan grendel di sudut. Udara membawa aroma kopi dan kenangan. Aisyah menyadari, tidak ada wanita yang tinggal di sana. Tidak ada bunga, tidak ada tirai tipis, tidak ada suara perempuan. Bu Fatimah, pengurus rumah dengan tangan tegas dan tatapan lembut, muncul sambil mengeringkan tangannya di celemek. Usianya sekitar 50-an tahun. Nak, saya sudah menyiapkan kamar khusus untukmu. Spray bersih, baskom dengan air segar. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil saja. Terima kasih, jawab Aisyah pelan. Rizal menunjuk sebuah kursi. Silakan duduk. Ada keheningan yang seolah sudah diatur bersama jam. Rizal melepas pecinya, meletakkannya di meja dan menempelkan buku-buku jarinya satu sama lain, seperti orang berdoa sebelum memulai pembicaraan yang sulit. Aisyah, aku akan bicara langsung. Kamu bukan utang, bukan ternak, bukan mata uang. Selama kamu di sini, tidak ada yang menyentuhmu, itu janjiku, termasuk aku. Dia mengangkat wajahnya, terkejut dengan ketegasan janji itu. Lalu, kenapa Anda menerima ini? Karena dunia tidak selalu menawarkan pilihan yang bersih, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan.
Aku menerima pembicaraan yang bengkok untuk menghindari yang lebih buruk. Dan juga karena ada urusan yang harus diselesaikan dengan orang yang menekanmu. Haji Burhan. Dia membisikkan nama itu seperti orang memuntahkan duri. Ya. Rizal mengangguk. Rahangnya tegang. Tapi pertarungan itu milikku. Milikmu, untuk saat ini, adalah memulihkan napas. Darmawan berdeham di pintu. Tuan, saya tinggalkan gerobak di lumbung dan turun ke kandang. Silakan. Rizal berterima kasih dengan isyarat dan bilang ke Agus bahwa aku tidak mau keributan pelana malam ini. Ketika tinggal berdua saja, Aisyah menyapukan matanya ke sekeliling ruangan. Berhenti di peti kayu. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu pada gerendel usang itu yang seolah menyimpan cerita yang tidak muat dalam kata-kata. Apa yang ada di sana? Tanyanya sebelum sempat menyensor diri. Rizal mengikuti pandangannya, bernapas, lama sebelum menjawab, barang-barang lama dari tunanganmu? Dia menegankan jari-jarinya seolah menahan kuda liar di dalam. Apa yang tersisa darinya? Beban itu jatuh di tengah ruangan. Aisyah hampir meminta maaf, tapi Rizal mengangkat tangannya meminta tenang. Aku tidak menceritakan ini ke banyak orang, katanya dengan suara yang menggelap. Dia meninggal karena terjatuh dari kuda. Kuda yang ketakutan, tidak terlatih. Sudah lama, tapi ada luka yang tidak menghormati kalender. Saya turut berduka. Aisyah berbicara dengan tulus. Saya juga. Dan karena itulah aku berbicara. Di sini tidak ada yang memaksa siapapun untuk apapun. Bu Fatimah kembali dengan nampan berisi kopi, kue serabi, sepiring dodol. Makanlah, Nak. Orang hanya bisa menangis dengan benar ketika perut tidak sakit. Aisyah mencoba menyeruput seteguk, tangannya gemetar. Rizal menyadarinya. Kamu suka membaca? Tanyanya lebih ringan, menunjuk rak dengan buku-buku usang. Ada beberapa roman lama, almanak, Al-Quran. Kalau mau, itu milikmu selama kamu di sini. Suka? Saya mencatat kata-kata sulit di buku catatan. Dia mengangkat buku catatannya dengan malu. Kalau begitu, catat lebih banyak. Rizal mencoba tersenyum yang hampir tidak tahu cara lahir. Kata-kata memberi sayap ketika tanah tidak ada. Dia menatapnya lagi, mencoba memahami pria macam apa yang membeli utang sebuah keluarga untuk tidak menyentuh gadisnya. Ada kontradiksi, tapi ada juga kejujuran yang sulit dipalsukan. Dan kalau aku bilang aku ingin pulang, aku sendiri yang mengantarmu, jawabnya tanpa ragu. Tapi sebelumnya aku ingin berbicara dengan orang tuamu. Aku ingin meninggalkan makanan dan mencarikan pekerjaan untuk Pak Slamet. Aku tidak suka rumah yang runtuh karena kekurangan paku. Kenapa? Karena suatu hari rumahku juga hampir runtuh. Di luar, kuda coklat menggaruk kakinya di tanah dengan tidak sabar. Rizal berdiri dan menunjuk jendela. Berkuda membantu berpikir. Kalau kamu mau, besok pagi aku ajarkan cara memasang pelana. Tanpa terburu-buru, tanpa penonton. Saya mau. Jawaban itu datang cepat, hampir seperti kelegaan, seperti orang yang meraih tali di tengah arus. Ketika Bu Fatimah mengantar Aisyah ke kamar, koridor berbau sabun dan kayu tua. Di kamar, sebuah tempat tidur sederhana, spray putih, dan jendela yang menghadap ke padang rumput. Aisyah menyandarkan tas lusuhnya di sudut, membuka jendela dan membiarkan angin masuk. Kebun itu hidup, tapi itu adalah kehidupan yang sunyi, terluka, seperti dirinya. Dia duduk dan menulis di buku catatan, "Aku sudah sampai." Pria itu bilang dia tidak akan menyentuh. Ada peti kayu yang membebani seluruh ruangan. Kuda coklat itu menatap seolah tahu segalanya. Rumah ini bernapas sedih. Apakah kesedihan juga belajar menjadi jinak? Di ruang tamu sendirian, Rizal kembali menatap peti kayu. Dia meletakkan tangannya di gerendel, tidak membuka, berjalan ke meja, mengambil setumpuk kertas yang diikat dengan tali, kwitansi, surat utang, nama-nama. Di atasnya tertulis dengan pensil tebal, Haji Burhan, masih kurang satu bidak dalam permainan ini, gumamnya, tapi aku akan menutup perhitungan ini. Sebelum tidur, Aisyah melihat melalui jendela. Dalam gelap, kuda coklat mengangkat kepalanya seolah melihatnya. Dia tidak tahu bahwa besok pagi hewan itu akan menjadi jembatan pertama antara dirinya dan keberaniannya sendiri.
Dan dia juga tidak tahu bahwa rahasia yang mampu membalikkan cerita ini jauh lebih dekat dari yang dibayangkan. Terkunci memang, tapi tidak untuk waktu lama. Dan kamu yang sedang mengikuti, dari kota mana di Indonesia atau di dunia kamu menonton cerita ini? Ceritakan di komentar. Pada hari Sabtu, Desa Sukamaju bangun dengan desas-desus yang terdengar seperti adzan masjid. Akan ada penyelesaian di alun-alun di depan warung Pak Yusuf. Orang-orang dari ladang turun pagi-pagi, penasaran, beberapa karena jahat, yang lain karena kasihan. Di tengah debu halus yang diangkat angin, Haji Burhan tiba lebih dulu. Jas terang, buku kas di bawah lengan, senyum pendek dari seseorang yang sudah menganggap dirinya pemenang. Slamet dan Kartini bersandar di ambang warung, tangan bergandengan, seolah ada rantai tak terlihat yang menopang keduanya. Aisyah, teguh, meski jantungnya berdebar keras, datang bersama Mandor Darmawan. Kuda coklat menunggu diikat di cincin tempat minum, mengkilap, menatap jalan dengan mata besar, tanpa tahu bahwa ia telah menjadi simbol ketidakmanusiawian. Haji Burhan membuka buku kas seperti orang membuka Al-Quran dalam khotbah. Pak Slamet, utangnya segini dengan bunga, sudah jatuh tempo. Hari ini aku ambil apa yang jadi milikku atau kita tepati janji. Janji yang Bapak pelintir, balas Kartini. Suaranya tidak gemetar. Itu bukan kesepakatan, itu tekanan. Udara berubah ketika Rizal muncul dengan langkah tenang. Peci terpasang rapi, 28 tahun, kemeja terbuka di dada yang terbakar matahari. Di sampingnya, Darmawan membawa tas kulit dan amplop tebal. Rizal tidak mencari tepuk tangan atau konfrontasi. Dia mencari meja kayu yang Pak Yusuf seret ke tengah alun-alun. Haji Burhan. Rizal. Rentenir itu mengangkat dagunya. Datang untuk menjamin kesendirian Anda, Rizal? Rizal tidak memakan provokasi itu. Dia memukul amplop di meja. Bunyi kering itu membungkam bisikan. Ini pelunasan penuh utang Pak Slamet, katanya perlahan. Dan ditambah kwitansi-kwitansi ini, dia mengeluarkan dari tas setumpuk kertas yang diikat tali yang terlihat malam sebelumnya di mejanya. Dia menyerahkannya kepada Ustadz Mahmud yang mendekat dengan diam-diam. Ustadz, Anda bisa memeriksa jumlahnya? Saya periksa. Ustadz membetulkan kacamatanya, membolak-balik, sudah lunas dan ada lebih. Lebihnya untuk Pak Slamet, tambah Rizal, untuk membeli kembali alat tenun Bu Kartini dan mengisi gudang makanan. Haji Burhan tersenyum miring, asam. Dan jaminanku? Jaminannya adalah rumah dan sedikit yang dimiliki keluarga. Semuanya sudah lunas. Rizal menjawab, jangan buat aku bodoh, juragan. Semua orang tahu tentang kesepakatan itu. Gadis itu akan pergi ke kebunmu. Orang-orang harus melihat. Itu tradisi. Kata tradisi itu menyakitkan seperti pisau. Bisikan menyebar di kerumunan. Rizal menatap Haji Burhan dengan ketenangan yang keras. Tradisi yang mempermalukan bukan hukum. Komandan Hendra, yang sampai saat itu mengamati dari bayangan gedung, memutuskan untuk mendekat. Dia memiliki kumis yang rapi dan cara seseorang yang mengukur setiap suku kata. Tuan-tuan, saya tidak mau keributan. Kalau utang sudah lunas, tidak ada alasan untuk penyerahan publik. Alasannya adalah kata yang sudah diucapkan, meledak Haji Burhan. Tanpa penyerahan, tidak ada kesepakatan. Aisyah maju selangkah. Kain gaunnya yang sederhana berkibar di angin. Dia tidak ada di sana untuk dipamerkan. Dia membuka mulut dan suaranya keluar bersih. Aku bukan paket. Aku pergi karena aku mau berbicara. Kalau aku kembali utuh. Kalau aku tinggal, aku berdiri tegak. Tidak ada yang menarikku dengan tali. Kalimat itu menyebar seperti kilat di kerumunan. Kartini memegang lengannya dengan erat dan penuh kasih. Slamet, dengan mata berkaca-kaca, membuka jalan. Rizal kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia berjalan ke cincin tempat minum, melepaskan kuda coklat dan membawanya ke tengah. Dia mengusap leher hewan itu yang mendengus lembut. Kuda ini bukan mata uang perempuan, dia mengumumkan. Siapa yang mau kuda, beli dengan uang. Siapa yang mau rasa hormat, mulai dari sini. Haji Burhan memukul buku kas di meja, terluka harga dirinya. Mau jadi pahlawan, ya? Orang-orang tahu kenapa kamu menginginkan gadis itu, juragan yang kesepian, rumah besar yang dingin. Kamu mau teman?
Ayo, bilang tidak? Rizal menatapnya dan suaranya keluar berat, tanpa menaikkan nada. Aku mau kedamaian dan keadilan dan aku punya urusan lama yang harus diselesaikan denganmu, tapi bukan hari ini. Darmawan maju dengan bungkusan kain kecil, membukanya dan menunjukkan 3 surat utang yang dicap, jumlah yang diperas Haji Burhan dari keluarga lain dengan bunga yang mustahil. Itu bukan pengungkapan terakhir, hanya goresan di topeng. 1 salinan untuk komandan, kata Rizal. Sisanya aku selesaikan dengan cara yang diizinkan hukum. Komandan Hendra berdeham. Haji Burhan, untuk saat ini, tidak ada lagi urusanmu di sini, sudah lunas. Kalau mau membahas bunga, datang ke kantor notaris. Di alun-alun ini cukup. Haji Burhan mengumpulkan bukunya, matanya berkilat. Sebelum pergi, dia meninggalkan sindiran. Silakan simpan moralmu, Rizal. Moral tidak menghangatkan tempat tidur. Tidak ada yang menjawab. Keheningan berat itu dipecahkan oleh Ustadz Mahmud, yang berkata, setiap orang urus pintunya sendiri. Skandal hari ini adalah kelaparan, bukan gadis itu. Kerumunan bubar perlahan. Debu mengendap seperti selimut. Rizal berbalik kepada Slamet dan Kartini. Saya akan membawa Aisyah sekarang. Besok saya kirim kayu bakar, bahan makanan, dan perbaikan untuk rumah ini dan saya carikan pekerjaan untuk Bapak di penggergajian Pak Rahmat. Pekerjaan yang baik tidak mempermalukan. Slamet mencoba berbicara, tapi suaranya gagal. Dia menjabat tangan juragan itu. Gerakan singkat, penuh terima kasih dan curiga, seperti orang yang menerima air tapi menyimpan cangkirnya. Aisyah berjalan ke arah kuda coklat, mengusap moncongnya yang hangat, merasakan napas hewan itu di telapak tangannya. Itu seperti menyentuh perbatasan antara apa yang menyakitkan dan apa yang mungkin, siapa tahu suatu hari, sembuh. Rizal menawarkan tali kendali. Mau pergi dengan berkuda? Aku mau belajar. Kalau begitu mulai sekarang. Dia menyesuaikan pelana perlahan, menjelaskan setiap gesper, setiap tali, tanpa terburu-buru, tanpa tangan yang kasar. Darmawan mengamati dalam diam, menyetujui dengan anggukan pendek sesekali. Kartini mengeringkan matanya di celemek, tapi tidak berlari ke putrinya. Dia membiarkannya pergi dengan martabat yang telah ia tuntut. Sebelum berangkat, Rizal mendekati Ustadz Mahmud. Ustadz, saya perlu Anda menyimpan sesuatu untuk saya beberapa hari. Kalau untuk melindungi, saya simpan. Rizal menyerahkan amplop coklat yang disegel. Ustadz menimbangnya di tangan, penasaran. Ini adalah bagian pertama dari kebenaran yang akan membutuhkan masjid dan jalanan, kata juragan itu. Belum waktunya untuk membuka. Mereka berangkat dengan berkuda dalam diam. Aisyah di samping Rizal, Darmawan mengemudikan gerobak dengan sedikit barang-barangnya. Jalan tanah memanjang di bawah matahari. Saat melintasi penyeberangan sungai berantas, Aisyah menoleh ke belakang dan melihat orang tuanya di tepi jalan melambaikan tangan kecil. Itu bukan perpisahan penawanan, itu adalah penyeberangan tanpa nama. Di tanjakan bukit, kebun muncul lagi, putih dan biru, melawan langit. Angin membawa aroma jambu biji matang di halaman. Aisyah merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih lambat. Untuk sesaat, ada secuil kedamaian. Tapi saat mereka turun di halaman, jam dinding di ruang tamu berdentang 3 kali. Dan seolah menjawab panggilan lama, peti kayu di sudut berderit dari dalam, bunyi ringan, kayu yang menyerah pada waktu. Rizal berhenti sedetik, matanya terpaku pada sudut itu, seperti orang yang melihat hantu yang hanya dia yang mengenali. Dia segera merapikan wajahnya dan tersenyum tipis kepada Aisyah. Hari ini kamu istirahat. Besok kita mulai dari awal. Malam akan turun dengan aroma hujan yang jauh dan bersamanya akan datang langkah-langkah yang tidak ada dalam rencana. Karena di mana ada uang kotor, kembalinya Haji Burhan masih akan datang, ditemani oleh potongan masa lalu yang ketika cocok akan membuat dunia berputar terbalik. Tapi untuk saat ini kesepakatan sudah dibuat, kejam dalam apa yang dikatakannya tentang desa, tak terbayangkan dalam apa yang diselamatkannya di dalam rumah. Dan cerita, meski terluka, terus berjalan di sepanjang jalan, menyimpan apa yang belum bisa dikatakan. Gerbang kayu kebun Nurul Huda berderit seolah mengumumkan perubahan yang tidak bisa disebutkan siapapun. Halaman itu luas, penuh bekas kuku kuda, dan rumah besar dengan jendela biru seolah memandang dari atas semua kehidupan yang terjadi di sana.
Darmawan menahan gerobak di samping kandang. Rizal, sudah turun dari kuda, menunggu Aisyah dekat tangga beranda, menjaga jarak yang hormat, seperti pria yang belajar terlambat bahwa kedekatan juga bisa melukai. Selamat datang di rumahmu selama kamu mau tinggal. Terima kasih, kata Aisyah masih belajar berat kata-kata di tempat itu. Hal pertama yang dia rasakan adalah baunya. Kopi yang diseduh, sabun abu, jambu biji matang dari halaman dan angin lembut yang datang dari hutan setelah hujan jauh. Bu Fatimah, pengurus rumah dengan tangan tegas dan tatapan yang memeluk, muncul di pintu dengan senyum yang sudah melihat banyak kekurangan dan, karena itu, tahu cara menjadi utuh. Mari, Nak. Saya sudah siapkan kamarmu, air segar di baskom, handuk bersih dan spray ganti kalau kamu mau. Di sini tidak ada yang menekan, di sini kita mengundang. Kamar itu sederhana, tempat tidur kayu, spray putih dengan bunga yang disulam benang biru, jendela menghadap padang rumput dan gantungan tua yang masih menyimpan wangi melati. Aisyah menyentuh sulaman seperti orang minta izin. Dari jendela, kuda coklat berjalan dengan langkah lembut, bulunya berkilau di bawah matahari. Untuk sesaat, dia bernapas tanpa terburu-buru, seperti sudah lama tidak dia lakukan. Di ruang tamu, jam dinding menandai jam dengan bunyi berat yang mengingatkan masjid. Dan di sudut yang hampir meminta untuk dilupakan, peti kayu gelap, gerendel usang, bekas kuku, rahasia yang dijaga rapat. Aisyah mengalihkan pandangan, tapi peti itu tetap ada dalam dirinya. Rizal memanggil untuk kopi. Meja memiliki kue serabi, onde-onde, tahu segar dan semangkuk dodol. Darmawan duduk di tepi dalam diam. Agus, pekerja berusia 22 tahun, masuk pelan-pelan, melepas pecinya. Agus, ini Aisyah, kata Rizal. Selamat datang, Nona, jawab pemuda itu, dengan rasa hormat yang terbiasa dari seseorang yang belajar dunia melalui kerja keras. Dengan cangkir di tangan, Aisyah menunggu dan Rizal berbicara seperti orang menggambar peta. Di sini aturannya sedikit dan jelas. Pertama, kamarmu adalah wilayahmu, pintu tertutup, hanya dibuka kalau kamu mau. Kedua, tidak ada yang menyentuhmu, bahkan bercanda. Ketiga, belajar adalah kewajiban yang baik. Kalau mau belajar lebih, aku bawa guru dari kota. Keempat, mau bekerja untuk mengisi pikiran? Rumah ini punya banyak pekerjaan, tapi kalau mau istirahat beberapa hari juga boleh. Dan terakhir, kalau memutuskan untuk pulang, aku sendiri yang mengantar. Dan apa yang Anda dapat dari ini? Tanya Aisyah, menatap tanpa bersembunyi. Mungkin kedamaian, jawabnya saja. Dan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang lama yang masih menagihku. Bu Fatimah meletakkan cangkir, menatap Rizal dengan kasih sayang ibu yang memperingatkan tanpa bicara. Dia mengerti dan mengubah topik. Mau melihat padang rumput? Waktu terbaik adalah ketika matahari meredup. Di kandang, Agus membawa kuda coklat yang sudah dipasang pelana. Hewan itu mengendus tangan Aisyah, mengenali bau, menimbang keberanian. Namanya siapa? Tanyanya. Tidak punya nama. Kami hanya memanggilnya coklat. Nama kepemilikan yang kadang memberatkan, jawab Rizal. Kepemilikan memang berat, kata Aisyah dengan suara tipis. Rizal menunjukkan pelana, sanggurdi, tali kendali. Tanpa urgensi, tanpa suara keras. Darmawan berdiri 2 langkah jauhnya mengawasi hewan itu, siap menahannya jika perlu. Naiklah ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, ajar Rizal. Kuda merasakan apa yang kita pura-pura tidak rasakan. Aisyah membutuhkan beberapa menit. Percobaan pertama gagal. Kakinya tergelincir di sanggurdi. Jantungnya berdebar. Malu datang seperti angin. Rizal mundur selangkah agar dia tidak merasa terkepung. Tidak perlu terburu-buru. Ada hari di mana kita berkuda untuk martabat, bukan untuk gaya. Pada percobaan kedua, dia mengokohkan kakinya, memegang pelana, menarik napas dalam dan naik. Dunia menjadi lebih besar dilihat dari atas. Rizal berjalan di samping, tangan ringan di tali kendali, tanpa mengambil kendali darinya. Mereka berjalan pelan di halaman, memutar tempat minum, melewati kebun mangga. Angin menerpa wajah Aisyah dan membawa air mata yang bukan hanya kesedihan, itu kelegaan karena tidak didorong. Kamu merasakannya? Tanya Rizal. Rasanya seperti dada terbuka.
Kalau begitu simpan perasaan itu di kantong yang tidak bisa dijangkau siapapun. Mereka kembali ke beranda dengan keheningan yang baik di antara keduanya. Agus mengambil coklat dan membawanya ke padang rumput. Darmawan naik tangga, meninggalkan tuan dan gadis itu sendirian dengan Senja. "Boleh saya bertanya sesuatu?" kata Aisyah. "Boleh. Anda tahu apa yang Haji Burhan sembunyikan?" Rizal terdiam. Memilih kata-kata seperti orang memilih benih yang baik. "Aku tahu awalnya. Sisanya masih aku tarik dari lumpur. Dan peti itu, dia memberanikan diri. Peti itu adalah masa lalu. Dan masa lalu kadang hanya menceritakan kebenaran ketika kita membuktikan bahwa kita layak mendengarnya." Jawaban itu berputar di dalam dirinya seperti batu di sungai. Bu Fatimah memanggil untuk makan malam. Bubur nasi lembut, terong tumis, semur daging. Mereka makan tanpa terburu-buru. Setelah itu Aisyah kembali ke kamar. Sebelum berbaring, dia membuka buku catatan dan menulis, "Rumah ini bernapas dengan keheningan, tapi itu bukan keheningan ancaman, itu keheningan rahasia." Juragan berbicara pelan, seperti orang yang takut membangunkan rasa sakit. "Hari ini aku naik kuda dan tidak jatuh. Mungkin itulah intinya, belajar untuk tidak jatuh setiap hari." Di ruang tamu, Rizal mematikan lampu teplok satu persatu, berhenti di depan peti kayu, mengusap gerendel dan mendengar kayu di dalamnya berderak seperti menyimpan teriakan. Dia tidak membuka. Sebaliknya, dia mengambil dari laci setumpuk kertas, surat utang Haji Burhan, dan menjepit dengan penjepit baru. Di atasnya dia meletakkan amplop coklat yang telah dia tinggalkan pada Ustadz Mahmud sebagai salinan. Potongan-potongan itu mulai sejajar, tapi ada satu yang kurang dan potongan itu memiliki wajah, tanggal, dan tanda tangan. Di luar, kuda coklat mendengus dalam gelap. Seekor anjing menggonggong ke kekosongan. Di ujung jalan, dua bayangan mengamati rumah dan menghilang. Mata orang yang kembali untuk mengambil apa yang mereka pikir milik mereka. Malam menutup, jam berdetak lagi. Di tempat tidur, Aisyah memegang kerudung dan mengulang pelan seperti doa. "Aku kembali utuh. Aku berdiri tegak." Jika bagian ini menyentuh hatimu dan kamu ingin melihat cerita ini semakin kuat, tinggalkan like sekarang. Ini membantuku terus membawa chapter berikutnya dari pembalikan ini. Malam datang lebih awal di kebun Nurul Huda, seolah ketergesaan gelap ingin mempersingkat jalan. Langit, berat dengan awan, meredam jangkrik. Di dapur, aroma kopi yang diseduh Bu Fatimah di saringan kain masih mengitari tepi panci. Aisyah masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati-hati dan berdiri beberapa detik hanya bersandar pada kayu, mendengarkan napasnya sendiri. "Anakku, kunci dari dalam," Bu Fatimah menasihati tak lama sebelumnya, menunjukkan kunci, dan simpan di saku baju tidurmu. "Di sini yang memutuskan adalah kamu." "Terima kasih." Aisyah menjawab, memegang kunci seperti orang memegang hak. Tempat tidur bersih, spray berbau matahari, tapi tubuhnya masih merupakan medan kejutan. Dia duduk dan membuka buku catatan. Menulis 2 baris, menghapus dengan ibu jari, memulai lagi. Keheningan besar membuat suara masa lalu. Di luar, di koridor, Rizal secara diam-diam menyeret kursi ke dinding, 2 langkah dari pintu kamarnya. Darmawan merasa aneh. "Tuan, tidak mau tidur? Malam ini aku di sini. Anda tidak perlu." Dia perlu tahu bahwa dia tidak sendirian dan bahwa tidak ada yang akan melewati garis ini. Rizal menunjuk lantai seolah menggambar perbatasan tak terlihat. Di kandang, kuda coklat menghentakkan kakinya tidak sabar dengan angin yang mengumumkan hujan. Agus, pekerja itu, melakukan ronda dan mematikan lampu teplok. Rumah bernapas. Aisyah membasahi wajahnya di baskom dan naik ke jendela. Halaman, dalam gelap tampak seperti lautan. Hembusan angin membawa bunyi retakan kayu, peti kayu di ruang tamu, mungkin menyerah satu jari kepada waktu. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi suara itu menembus dirinya. Dia mencoba berbaring, tubuhnya berbaring, kepalanya tidak. Pertemuan pertama malam itu bukan dengan seorang pria, tapi dengan ketakutannya sendiri, apa yang menyakitkan dan tidak punya nama. Kata-kata Haji Burhan, yang diucapkan di alun-alun, datang seperti pisau tumpul. Wajah orang tuanya, lebih kecil dari kehidupan, datang seperti doa. Dan wajah juragan itu, serius dan lelah,
datang seperti pertanyaan. Ketukan ringan, 2 kali di pintu. Aisyah. Suara Rizal rendah, tanpa urgensi. Saya buat teh jahe. Boleh saya taruh di lantai di luar sini? Boleh. Dia bernapas dengan suara pendek. Di cangkir kaleng biru. Kalau butuh sesuatu, panggil. Saya di sini sebentar. Dia mendengar langkahnya menjauh sedikit dan kemudian kursi yang duduk. Dia minum teh perlahan, duduk di tepi tempat tidur. Kehangatan turun lembut, membuka celah ketenangan. Beberapa menit kemudian, kenangan buruk menggigit tengkuknya. Aisyah bangun, menyandarkan dahinya di pintu. Pak Rizal. Kursi menggaruk lantai. Saya di sini. Kalau saya berteriak, Anda datang? Saya datang sebelum kamu perlu berteriak. Dia membuka kunci pintu sejengkal, cukup untuk membiarkan suara keluar dengan beban lebih ringan. Kenapa Anda membeli utang ayah saya? Karena Haji Burhan punya kebiasaan mengubah orang menjadi angka. Dan itu tidak memberinya hak untuk memilikiku. Aku tidak memilikimu, Aisyah. Aku menjaga kemungkinan pilihanmu selama itu tidak aman di rumahmu. Ada keheningan pemahaman yang sulit. Dia membuka pintu lebih lebar. Rizal tidak melewati ambang pintu, tetap di kursi, tangan terjalin, peci di atas lutut. Orang bilang Anda kehilangan tunangan. Benar. Dia menjawab, menatap titik yang tidak ada di sana. Dia jatuh dari kuda yang seharusnya tidak pernah ditunggangi. Aku seharusnya bilang tidak hari itu. Sejak itu, aku belajar bahwa tidak adalah kata kepedulian. Aku tidak pernah bisa bilang tidak. Kalimat itu keluar sebelum dia sempat menahannya. Nah, sekarang kamu akan bisa. Angin menguat. Petir pertama menggores jauh dari koridor. Bau kayu basah mulai menyusup. Bu Fatimah muncul di ujung, terbungkus selendang. Semua baik-baik saja di sini? Baik, kata Rizal. Mau saya temani dia? Biar saya yang urus, tapi bisa tolong biarkan lampu teplok menyala di ruang tamu? Baik. Pengurus rumah menatap Aisyah dan tersenyum kecil, senyum yang merapikan bantal dari dalam keluar. Aisyah menarik kursi ringan dan duduk di balik pintu berhadapan dengan Rizal, masing-masing di sisinya. Seperti kunjungan beranda, tapi di hati adalah parit pertahanan. Ada hal yang tidak Anda ceritakan padaku? Dia memberanikan diri. Saya merasakannya, ada. Dia tidak menyangkal. Dan bukan karena jahat, karena waktunya. Ketika saya punya bukti, saya ceritakan. Sebelum itu, jadi gosip saja. Tentang peti kayu itu. Peti itu menyimpan pakaian dan kenangan. Buktinya ada di luar rumah. Haji Burhan. Dia melengkapi tanpa gemetar. Dan orang lain? Rizal merendahkan suaranya. Sebuah nama yang kembali, sebuah stempel yang tidak cocok, sebuah tanggal yang bengkok. Saya sedang menarik benang ini. Guyuran hujan menghantam atap. Suara itu memenuhi rumah dengan cara yang baik, membersihkan debu, menyembunyikan bekas luka. Kuda coklat mendengus di kandang dan Agus berlari menutup gerbang kecil. Darmawan memotong jalan melalui koridor, memberitahu, Tuan, semua aman? Kalau hujan makin deras, saya bawa coklat ke kandang belakang. Bawa saja, Rizal menjawab tanpa bangun. Ketika rumah tenang lagi, Aisyah menyandarkan dagu di lutut. Kalau saya minta pulang besok, Anda antar? Antar. Dan kalau saya tinggal, Anda tidak menyentuh saya? Tidak, tidak pernah. Rizal memikirkan berat kata tidak pernah, yang kadang adalah penjara. Dia juga berpikir, sekarang bisa menjadi perisai. Tanpa kemauanmu, tidak pernah. Hujan mereda seperti hatinya. Aisyah bangun, membuka pintu seluruhnya, masih dengan kunci di dalam, dan menyandarkan dahinya di ambang pintu. Saya tidak bisa tidur. Kalau begitu kita belajar, katanya sederhana. Mau saya ceritakan suara hujan? Ayah saya melakukan ini denganku waktu kecil. Ceritakan. Dan dia bercerita. Narasi yang konyol dan baik, menghitung tetesan seolah mereka adalah langkah orang pulang ke rumah. 1 di atap, 2 di lisplang, 3 di jendela, dan seterusnya, sampai suaranya menjadi rendah dan tubuhnya ringan. Perlahan, kepala Aisyah terkulai. Tangan dengan kunci tergelincir dari saku dan berhenti di pangkuan, tapi kunci tetap kokoh. Rizal bangun perlahan, mengambil selimut dan, dari sisinya di koridor,
menutupi kakinya melalui celah, tanpa melewati ambang. Dia tetap berjaga sampai mendengar napas dalam, yang hanya datang ketika rasa sakit melepaskan ikatannya sejenak. Sebelum fajar, bunyi retakan berbeda datang dari ruang tamu, bukan dari hujan, dari kertas. Rizal mengangkat kepalanya. Darmawan sudah berdiri. Dengar, dengar. Kertas tidak ada di sana sendirian, Tuan. Kesalahan juga tidak, jawab Rizal pelan. Jaga gerbang batu. Gerakan apapun, panggil saya. Ketika pagi menggaruk cakrawala, Bu Fatimah lewat dengan kopi, menemukan Aisyah tidur bersandar, kunci masih di saku, dan Rizal, lelah, duduk seperti pohon. Dia tidak berkata apa-apa. Menutupi gadis itu lebih baik, meletakkan cangkir kaleng di meja dan meninggalkan keduanya dengan keberanian yang baru lahir. Pertemuan pertama rumah itu malam itu adalah dengan kepedulian, karena kepedulian juga mengingatkan apa yang kurang. Tapi di sana lahir sesuatu yang sulit dipatahkan, kesepakatan diam antara dua orang yang terluka. Dan sementara cahaya masuk melalui celah-celah, dua pria turun ke jalan desa Sukamaju dengan tas kulit. Salah satunya adalah Haji Burhan, siap untuk kunjungan yang akan membakar kertas dan akhirnya menyalakan jejak kebenaran yang belum bisa dikatakan. Matahari terbit malu-malu, terjepit di antara awan hujan berat yang masih berpamitan dengan langit. Tanah kebun Nurul Huda berbau tanah liat basah, dan kandang mengeluarkan udara segar, seolah malam kegelisahan telah mencuci bukan hanya lantai, tapi juga sepotong jiwa. Aisyah keluar pagi-pagi dari kamar, masih dengan rambut terurai, kaki ringan di lantai kayu. Dia melihat Rizal duduk di beranda, peci di lutut, tatapan hilang di cakrawala. Dia tampak lebih tua dari usianya, seolah 28 tahun sudah membawa beban 50 tahun. Anda tidak tidur? Tanya Aisyah dengan suara rendah. Tidur adalah kemewahan bagi mereka yang tidak berutang apa-apa pada kenangan, jawab Rizal, mengangkat matanya kepadanya. Dia duduk beberapa langkah jauhnya, memegang buku catatan di pangkuan. Rasa malu yang dulu menguncinya kini bercampur dengan keingintahuan yang hati-hati. Ada di sana seorang pria yang tidak berperilaku seperti yang dikatakan rumor, dan pada saat yang sama ada pada dirinya luka yang begitu dalam yang sepertinya tidak akan pernah sejajar dengan lukanya, tapi entah bagaimana kedua rasa sakit itu saling mengenali. Bu Fatimah muncul dengan kopi dan kue jagung, memecah keheningan. Makanlah anak-anakku. Perut kosong membuat hati hanya mendengar kemalangan. Aisyah tertawa ringan untuk pertama kalinya. Rizal juga tersenyum sebentar, seperti orang yang belajar ulang gerakan itu. Ketika mereka sendirian, Aisyah memberanikan diri bertanya, "Anda selalu tinggal di sini?" "Selalu. Kebun ini milik ayah saya. Saya mewarisi terlalu dini ladang, sapi, utang dan kesendirian. Sejak kehilangan gadis yang akan menikah dengan saya tidak pernah bisa mengisi rumah ini lagi." "Dan kenapa Anda menerima pertukaran itu?" Rizal meremas peci di tangannya, lama sebelum berbicara. "Karena saya melihat di wajahmu hal yang sama yang saya lihat di cermin, seseorang yang didorong oleh pilihan yang tidak dia buat." Aisyah menundukkan matanya. Kata-katanya menemukan titik sensitif pada dirinya. "Tahu apa yang menyakitkan, Pak Rizal? Bukan hanya diserahkan, tapi merasa bahwa aku bukan pemilik bahkan takdirku sendiri." Rizal menarik napas dalam. "Kalau begitu dengarkan. Di sini kamu akan jadi pemilik. Kalau mau pergi, pergilah. Kalau mau tinggal, tinggallah. Aku tidak membeli orang, aku mencoba membeli kedamaian dan mungkin mencoba mengembalikan kepada dunia apa yang direnggutnya dariku." Kata-kata itu menggantung di udara, ada beban di dalamnya, tapi juga janji. Tiba-tiba, ringkikan keras bergema dari kandang. Kuda coklat melompat gelisah, seolah juga merasakan ketegangan yang menyelimuti semua orang. Aisyah berlari ke pagar. Rizal mengikuti. Dia meletakkan tangannya di leher hewan itu dan binatang itu tenang seolah mengenali padanya saudari senasib. "Dia percaya padamu," kata Rizal terkesan. "Mungkin karena dia tahu rasanya ditukar," jawab Aisyah dengan air mata di matanya. Ada keheningan. Keduanya berdiri berdampingan, melihat kuda bernapas, dan pada saat itu mereka mengerti. Rasa sakit yang mereka bawa bukan hanya milik mereka, itu adalah sesuatu yang menyatukan mereka, meskipun mereka tidak memintanya. Dua takdir yang patah yang, karena ironi, bertemu untuk mencoba belajar menopang diri sendiri.
Rizal memecah keheningan. Aisyah, aku bukan orang suci atau pahlawan, tapi aku tahu rasanya menderita sendirian. Kalau suatu hari kamu percaya padaku, mungkin kamu akan menemukan bahwa rasa sakit yang dibagi tidak begitu berat. Dia memegang tali kendali dengan kuat dan menjawab, dan kalau suatu hari aku tidak percaya, aku tetap di sini menunggu hari ketika kamu kembali percaya pada dirimu sendiri. Matanya berkaca-kaca dan buku catatan gemetar di tangannya. Dia menulis tergesa-gesa. Mungkin dia bukan Algojo. Mungkin dia tahanan lain. Pada saat itu, Rizal dan Aisyah bukan tuan dan gadis yang diserahkan, mereka adalah dua penyintas yang mencoba belajar ulang untuk hidup. Dan entah bagaimana, takdir, sekejam yang telah terjadi, mulai menjahit garis baru di antara mereka. Dan kamu, yang mengikuti cerita yang begitu berat ini, apakah menurutmu gadis ini layak mendapat keadilan? Kalau ya, tulis di komentar hanya satu kata, keadilan. Pagi tampak bersih, tapi di dalam Aisyah adalah badai. Cukup menginjak halaman untuk mendengar dari jauh dua suara pekerja yang mengira bisikan tidak punya dinding. Itu gadis yang dibeli tuan. Katanya dia bahkan tidak menyentuh. Cerita untuk menidurkan sapi. Darah naik ke wajahnya. Agus, pekerja muda, mencoba memotong pembicaraan. Hormat. Di sini tidak ada yang bicara begitu tentang orang yang sedang berjuang untuk berdiri. Keduanya menundukkan kepala, tapi kerusakan sudah terjadi. Aisyah kembali ke kamar dengan langkah keras, membuka tas, melemparkan ke dalam apa yang dia punya, buku catatan, kerudung, blus bersih yang dilipat Bu Fatimah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, karena marah. Marah menjadi bahan pembicaraan, marah masih belum punya rumah di dalam tubuhnya sendiri. Bu Fatimah masuk perlahan, tanpa mengetuk, seperti ibu yang tahu kapan pecahan dimulai. Anakku, apa yang terjadi? Saya mau pulang. Dan mau pergi kemana? Ke tempat di mana wajahku bukan iklan. Bu Fatimah mendekat, merendahkan suaranya. Kata-kata orang lain tidak membayar makanan kita, tapi kadang memakan kedamaian kita. Kalau mau, saya bicara dengan Rizal. Dia akan menghentikan ini di halaman. Saya sendiri yang akan bicara. Aisyah merapikan kerudung di kepalanya seperti orang mengenakan baju zirah. Di beranda Rizal memeriksa tumpukan kertas. Surat utang Haji Burhan, nama-nama orang yang dikenal, bunga yang berdarah. Dia mengangkat wajah dan menyadari, sebelum dia membuka mulut, kobaran api di matanya. Ada sesuatu yang terjadi? Yang terjadi adalah aku lelah. Suaranya keluar tegas. Lelah dengan bisikan, menjadi mata uang, tinggal di tempat yang memanggilku dibeli. Saya mau pulang. Baiklah. Rizal menjawab tanpa drama. Saya antar. Dia tidak mengharapkan jawaban sesederhana itu. Tubuh yang siap untuk bertengkar tersandung pada ketenangan. Tidak perlu, saya pergi sendiri. Tidak. Dia menggeleng. Saya tidak akan membiarkanmu mengambil jalan sendirian dengan lidah dunia di punggungmu. Kalau mau pergi, saya antar dan tinggalkan makanan, kayu bakar, pekerjaan untuk ayahmu. Pertarunganku dengan Haji Burhan berlanjut. Dengan atau tanpa kamu di sini. Pertarungan Anda, cara Anda. Dia memotong. Tapi kulitku adalah aku yang memutuskan. Ada keheningan yang menyakitkan. Darmawan muncul di pintu, merasakan udara yang tegang dan mundur. Agus berhenti di kejauhan, tangan di samping tubuh, seperti orang yang menjaga pintu tanpa membuat kebisingan. Pinjamkan saya coklat, pinta Aisyah. Saya mau keluar sebentar. Kalau saya tidak kembali sampai sore, anggap saya memilih pergi. Rizal berpikir 2 detik, 3, mengambil pelana, menyesuaikan dalam diam, membawa kuda mendekat padanya. Ketika berbicara, suaranya tidak membawa kepemilikan, membawa kepedulian. Kalau pergi, kembalilah lewat jalan pohon beringin tua, lebih aman. Dan dia menelan ludah. Kalau butuh aku, teriak, meskipun kamu membenciku. Saya tidak membenci Anda, dia menjawab cepat. Saya benci tidak punya pilihan. Dia naik dengan satu gerakan. Kemarahan berubah menjadi keseimbangan, dia keluar dengan berlari kecil dan kemudian berlari kencang, angin menyapu dari wajahnya sisa air mata yang masih bertahan. Kebun menjadi kecil, padang rumput menjadi lautan dan jejak pohon beringin tua terbuka seperti bekas luka lama.
Di atas, pohon beringin tua itu mengingatkan makam tanpa nama. Di sana, tanah masih menyimpan bekas jatuhnya yang membawa calon pengantin Rizal. Aisyah turun, menyandarkan dahinya pada kulit kayu yang kasar dan menangis dengan keras. Bukan tangisan orang yang meminta, tangisan orang yang menuntut apa yang menjadi miliknya. Aku bukan barang dagangan, katanya kepada angin. Aku bukan keheningan. Coklat menyentuhkan moncongnya ke bahunya, seperti orang yang menandatangani di bawah. Ketika melihat ke kaki pohon, dia melihat bunga kering dan pita biru pudar, diikat di batang. Dia menyentuh pita itu dan merasakan, tanpa mengerti, merinding. Rumah itu membawa janji-janji yang patah. Bunyi kuku kuda terdengar di belakang. Rizal telah datang, berhenti di kejauhan, turun tanpa terburu-buru, melepas peci, menghormati tempat dan momen itu. Disinilah tempatnya, katanya tanpa dia bertanya. Disinilah kata tidakku terlambat. Terlambat untuknya, dan untukmu, dan untuk apa yang aku jadi setelahnya. Dia berbalik, mata merah, tapi tanpa takut. Orang-orang membicarakanku, tapi mereka juga membicarakan Anda. Mereka bilang rumah besar itu kosong, karena Anda terlalu berat, bahwa teman Anda adalah keheningan yang menghantui. Mungkin, dia mengangguk. Tapi keheningan juga melindungi. Ketika kata-kata menyakiti. Melindungi siapa? Yang dekat? Dia menatap pohon. Atau yang seharusnya aku lindungi dan tidak bisa. Angin mengangkat debu dan pita biru bergoyang. Aisyah menarik napas dalam, kembali ke kuda, tapi tidak naik. Dia berjalan beberapa langkah, suara setipis benang, aku tidak berhutang terima kasih. Tidak berhutang. Dan aku tidak akan membayar dengan tubuhku utang yang sudah Anda lunasi. Aku tidak pernah meminta. Lalu kenapa Anda membawaku? Karena tanpa membawamu, Haji Burhan yang akan membawamu. Kalimat itu keluar mulus tanpa kepahlawanan. Dan bersamanya, Aisyah, tidak ada yang bisa berdiri. Pemberontakan berputar di dalam dirinya dan untuk pertama kalinya menemukan jawaban yang bukan rantai. Meskipun begitu, hati tidak bergeming. Aku kembali hari ini, tapi bukan untuk Anda, untuk diriku sendiri, untuk memutuskan sendiri apa yang akan terjadi. Itu adil. Rizal mundur selangkah, membuka jalan. Mereka kembali melalui jalan setapak yang sama dalam diam. Di halaman, Bu Fatimah menunggu dengan air sereh dan handuk. Agus menjaga matanya pada para pekerja, seperti memberi peringatan bahwa di sana sekarang lidah punya pemilik. Aisyah masuk ke ruang tamu. Peti kayu tampak membengkak dengan kenangan. Dia tidak bisa menahan diri. Kalau peti ini milikku, aku buka. Ketika waktunya tiba, aku buka, kata Rizal. Dan kamu akan ada di sini, kalau mau. Aku tidak tahu apakah aku akan mau. Aku tahu cara menghormati. Dia melewatinya tanpa menyentuh. Berhenti di pintu kamarnya sendiri, tangan dikunci dan berbicara tanpa melihat. Besok pagi aku mau ke desa, aku mau melihat orang tuaku. Kalau Anda mau mengantar, antar. Kalau tidak, aku pergi dengan Agus. Aku antar. Dia mengunci diri, duduk di tempat tidur, membuka buku catatan dan menulis dengan tulisan tegas seperti orang yang menginjak tanah. Hari ini aku bilang tidak. Tidak pada bisikan, tidak pada utang yang mengikatku. Aku kembali untuk diriku sendiri. Masih sakit, tapi untuk pertama kalinya rasa sakit berjalan di langkahku. Di luar, Darmawan membawa berita pelan ke telinga Rizal. Tuan, sore tadi, 2 orang berkeliaran di pagar belakang. Salah satunya Haji Burhan, yang lain tidak terlihat wajahnya. Mereka meninggalkan pesan di tiang pagar. Pesan apa? Selembar kertas dengan tanggal dan 3 inisial. Yang sama muncul di surat utang lama. Rizal mengepalkan tangan di atas kertas, rahang terkunci. Jadi, waktunya sudah dekat, rumah diam lagi. Tapi itu bukan keheningan yang sama. Itu adalah keheningan orang yang mengasah kebenaran. Pemberontakan Aisyah tidak mematahkan jembatan, meluruskannya. Dan tanpa menyadari, dia telah memilih tinggal 1 hari lagi, hari yang tepat, di mana masa lalu akan kembali dengan wajah dan stempel, siap ditantang, masih belum mengungkapkan apa yang tidur di dasar peti kayu itu. Hari menyingsing lembut, dengan bau rumput lembab dan kopi yang diseduh. Air yang malam sebelumnya turun deras di atap,
telah meninggalkan kebun Nurul Huda tercuci, hampir baru. Aisyah membuka jendela dan melihat kuda coklat merumput perlahan, seolah dia juga tidur lebih nyenyak. Tubuh masih menyimpan kelelahan yang dalam, tapi kepala sudah tidak berlari begitu cepat. Seolah rumah yang sunyi sedang mencoba berbicara. Di dapur, Bu Fatimah membalik kue bolu di loyang dan merapikan tungku kayu. "Duduk, nak, makan hangat supaya kuat." "Baik, boleh saya bantu?" tanya Aisyah, mencari tempat untuk tangannya. "Boleh kupas terong tanpa terburu-buru. Di sini tidak ada yang mengejar jam orang lain." Sementara mengupas, Aisyah mendengar rumah bernapas, jam berdetak dengan masa lalu, langkah Agus menyeberangi halaman, suara berat Darmawan memanggil sapi. Ada ritme dan ritme membantu hati untuk tidak tersandung. Rizal muncul di pintu, peci di tangan, terbiasa memberi perintah, dia tampak sedang belajar hal lain, minta izin. "Selamat pagi." "Pagi," jawab Aisyah, tanpa berdiri. "Kalau mau, setelah kopi kita kunjungi kebun buah. Ada pohon jambu biji yang memberikan naungan bagus. Saya ikut." Mereka makan bersama, tapi tidak bercampur, masing-masing di tempatnya. Bu Fatimah menjadi penengah dengan mata ibu. Ketika meja kosong, Rizal mengambil 2 cangkir dan keluar melalui pintu samping, memanggil dengan isyarat. Kebun buah ada di belakang rumah besar, di mana tanah empuk dengan daun kering. Di tengah pepohonan, bibit pohon flamboyan yang baru ditanam menahan tanah dengan akar pendek. "Ditanam oleh siapa?" tanya Aisyah berhenti di depan pohon itu. Rizal lama menjawab, "Olehku, di hari dia pergi. Aku tanam untuk mengingatkan bahwa semua yang indah butuh waktu." Dia mengerti tanpa dia menyebutkan namanya. Ada di tanah itu duka yang terorganisir, jenis yang tidak dipamerkan di ruang tamu, tapi yang menopang rumah dari dalam. Mereka berjalan ke pagar rendah. Coklat datang. Menyambut, menyentuhkan moncungnya ke lengan baju Aisyah. "Dia memilihmu," komentar Rizal dengan setengah senyum. "Mungkin dia hanya mengenali luka," jawabnya dengan kejujuran yang tidak minta maaf. Mereka menghabiskan pagi dalam semacam kesepakatan diam. Rizal menunjukkan padanya cara merawat pelana, melumasi kulit, memeriksa ladam. Aisyah menunjukkan padanya cara memperbaiki keliman kemeja, merapikan kancing, menghilangkan noda kopi, pengetahuan berbeda yang menemukan tempat di jemuran yang sama. Di setiap gerakan ada kepedulian yang tidak terlalu dekat. Menjelang sore, Agus membawa kecapi dan duduk di ambang pintu. Dia memainkannya, pelan, tanpa lirik, hanya untuk melihat apakah suara meluruskan udara. Darmawan menyandarkan bahu di tiang dan berjaga diam, seperti biasa. Bu Fatimah menjahit dan melirik dari sudut mata. Penjaga yang penuh kasih. Aisyah menarik napas dalam. "Besok pagi aku mau melihat orang tuaku." "Aku antar," jawab Rizal tanpa negosiasi. "Aku mau bawa bahan makanan dan segulung kain untuk ibuku." "Sudah aku pisahkan." Dia menunjuk dengan dagunya 2 karung bahan makanan yang bersandar di pintu gudang. "Dan ada kayu bakar siap, Pak Slamet akan butuh." "Terima kasih." "Jangan berterima kasih. Itu yang minimal." Dia hampir bilang bahwa tidak ada yang minimal ketika menyangkut rasa hormat, tapi memilih menyimpan. Sebaliknya, dia menunjuk peti kayu di ruang tamu, yang tampak bernapas bersama jam. "Aku ingin membukanya." "Aku juga," akui Rizal untuk pertama kalinya membiarkan beban itu terlihat. "Tapi bukan dari situ kita mulai, dari apa yang terjadi di luar, Haji Burhan. Dan sebuah nama yang belum aku sebutkan. Besok, setelah mengantarmu ke rumah orang tuamu, aku perlu ke kantor notaris. Urusan kertas lama, tanda tangan yang bengkok. Dan apa yang aku lakukan sementara itu? Tinggal dengan keluargamu. Kalau mau, Ustadz Mahmud bisa mampir untuk ngobrol." Aku tinggalkan amplop padanya. "Itu bagian dari cerita ini." Bu Fatimah menyela dengan piring makan malam. Nasi pulen, semur daging, terong yang pas. Makanan panas menempatkan masing-masing di tempatnya. Setelah itu, Rizal memisahkan ke dalam tas 2 gaun sederhana, sebuah blus dan kain berbunga. "Dari stok lama, bukan milik siapapun. Aku terima, tapi aku mau bayar." "Bayar dengan tetap berdiri," dia berkata, tanpa banyak melihat, seperti orang yang tahu bahwa martabat adalah mata uang yang tepat. Ketika malam turun, Aisyah pergi ke beranda.
Kegelapan di sana penuh, tapi tidak mengancam. Di kejauhan, seekor anjing menggonggong sekali saja, seperti peringatan. Darmawan bertukar isyarat cepat dengan Rizal. Semua beres. Meski begitu, tuan itu mengunci lebih baik pintu geser dan memeriksa kunci-kunci jendela, kepedulian dari luar, menemani kepedulian dari dalam. Tidak perlu tidur di koridor malam ini, kata Aisyah, mengingat malam sebelumnya. Aku tahu, Rizal mengangguk, tapi aku akan tetap dekat sampai kamu kembali dari desa. Bukan karena tidak percaya, karena menghormati rasa takutmu. Rasa takutku sudah lebih kecil. Bagus. Punyaku juga. Di kamar, dia membolak-balik buku catatan dan menulis perlahan agar tidak menakuti apa yang sedang lahir. Hari ini keheningan tidak memojokkanku. Dia duduk di sampingku. Aku belajar berat pelana dan cara keliman kemeja. Ini bukan cinta, ini bukan maaf, ini kebersamaan. Hal-hal yang kita lakukan ketika hati belum tahu nama apa yang dirasakan. Di ruang tamu, Rizal memeriksa surat utang di bawah cahaya lampu teplok. 1 tanggal berulang. 3 inisial dicoret di sudut, yang sama yang Darmawan temukan di tiang pagar sehari sebelumnya. Besok ini mulai berbicara, gumamnya, menyimpan kertas dan mengunci peti kayu tanpa membuka. Belum waktunya. Dini hari datang lembut dan, untuk pertama kalinya rumah tampak muat untuk keduanya. Apa yang dimulai dengan salah sekarang belajar langkah lain, seorang pria dan seorang wanita, masing-masing pemilik tubuhnya sendiri, mencoba menemukan apakah mungkin berjalan berdampingan tanpa menghapus rasa sakit masing-masing. Itu sedikit bagi mereka yang mengharapkan keajaiban, tapi itu sangat besar bagi mereka yang hanya mengenal ketiadaan. Besok akan menjadi hari desa, kantor notaris, kedamaian dan kebenaran setengah-setengah. Dan ketika bagian-bagian itu mulai bergabung, Desa Sukamaju akan mendengar suara yang bukan dari kuda atau guntur. Itu adalah suara sebuah cerita yang berbalik. Sebelum aku lanjut ke chapter berikutnya, ceritakan padaku. Sudah subscribe channelnya? Jalan menuju Desa Sukamaju menyingsing dengan sinar matahari yang lemah. Rizal menuntun delman tanpa terburu-buru. Di sampingnya, Aisyah memegang buku catatan di pangkuan dan tas berisi kain berbunga untuk ibunya. Di kursi belakang ada bahan makanan, beras, garam, kopi dan seikat kayu bakar yang diikat dengan kawat. Kuda coklat dituntun oleh Agus, yang mengikuti beberapa meter di belakang, waspada terhadap gerakan apapun. Di pintu masuk desa, pendopo tampak lebih kecil, tapi lidah-lidah lebih besar. Dari meja warung Pak Yusuf datang tatapan-tatapan pertama yang memberatkan, campuran keingintahuan dan penghakiman. Itu dia, yang ditukar, dan dia, juragan yang membeli gadis itu. Katanya hanya omongan. Tidak ada pria yang menepati janji seperti itu. Bu Aminah menyeberangi jalan dengan kerudung di kepala dan dada siap untuk konfrontasi. Bicara pelan atau bicara dengan cermin, katanya tegas. Tidak ada di sini yang tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang lain. Kartini dan Slamet sudah menunggu di halaman rumah bambu kecil. Ketika melihat Aisyah, waktu melembut di wajah keduanya. Pelukan itu panjang, yang merapikan tulang. Rizal meninggalkan delman di bawah naungan dan, tanpa membuat kebisingan, menurunkan karung. Saya bawa yang bisa untuk memulai lagi, katanya kepada Slamet. Dan pekerjaan dengan Pak Rahmat sudah pasti, mulai hari Senin. Slamet menjabat tangan Rizal, setengah berterima kasih, setengah curiga dengan keberuntungannya sendiri. Ustadz Mahmud muncul dengan jubah putih tipis, amplop coklat yang diterimanya dari Rizal tersimpan di bawah lengan. Akan butuh kata-kataku hari ini? Tanyanya langsung. Mungkin kehadiranmu, jawab Rizal. Kata-katanya kita simpan setengah untuk waktu yang tepat. Rombongan menuju kantor notaris. Dari jendela, Haji Burhan sudah mengintip. Buku kas di bawah lengan dan senyum seseorang yang mengira desa berhutang penghormatan padanya. Di sampingnya, seorang pria dengan jas kusut dan mata sipit, juru tulis Bambang, membolak-balik kertas dengan ketergesaan yang terlatih. Wah, 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 nyanyian Haji Burhan ketika Rizal masuk. Datang untuk mendaftarkan kepemilikan gadis itu? Rizal menarik napas dalam, menjadi batu. Saya datang untuk mendaftarkan pelunasan utang yang sudah selesai dan meminta untuk melihat surat utang. Dan saya juga datang untuk mengatakan bahwa di sini tidak ada yang didaftarkan sebagai kepemilikan. Notaris Surya,
Pria dengan kumis tipis dan kata-kata yang terkendali membetulkan kacamatanya. Bawa kertas-kertasnya. Darmawan, yang datang dari belakang, meletakkan di meja setumpuk surat utang lama, diikat dengan tali dan dipisahkan dengan potongan koran. Notaris Surya menggerakkan penggaris di atas tanggal, mengangkat stempel ke arah cahaya, menggaruk dagunya. Aneh. Apa yang aneh? Haji Burhan maju dengan nada tersinggung. Stempel tidak cocok dengan tanggal. Stempel ini Februari 1954 dibeli kantor baru Juli. Dan di sini, sang notaris menunjuk, ada 3 inisial yang dicoret di sudut 3 surat utang terbesar. Inisial apa? Rizal ingin mendengar dari tangan hukum. SDR. Itu bukan visa saya dan bukan milik Eko, juru tulis lama. Bambang, ke sini. Juru tulis mendekat, dahinya sudah basah. Visa ini milikmu? Tanya notaris Surya. Tidak, Pak. Bambang menelan ludah. Sepertinya dibuat dengan pena ujung lembut, meniru. Haji Burhan tertawa tanpa humor. Anda menyindir kepalsuan? Saya menyatakan ketidaksesuaian. Notaris mempertahankan nadanya. Dan sebagai tindakan pencegahan saya menyatakan 3 surat utang ini dalam kecurigaan sampai penyelidikan. Bisikan menyala di pintu kantor notaris, meningkat seiring berita mengalir ke jalan. Komandan Hendra, diberitahu oleh seorang penjaga, masuk dengan topi di tangan. Ada apa? Kemungkinan pemalsuan dokumen kredit. Notaris Surya merangkum. Dan kebutuhan untuk menjamin ketenangan pihak-pihak yang terlibat. Ketenangan yang Anda ambil dariku. Haji Burhan meledak. Surat-surat utang ini bersih sekali. Rizal meletakkan jarinya di atas kertas, tegas, tapi tanpa menaikkan suara. Bersih seperti idemu tentang tradisi, mengotori mereka yang tidak bisa membela diri. Ustadz Mahmud maju selangkah. Komandan, kalau Anda izinkan, saya simpan salinan di brankas masjid sampai pemeriksaan dari Surabaya. Orang-orang percaya bahwa dari sana tidak ada kertas yang keluar tanpa doa. Setuju. Notaris Surya menyetujui. Untuk saat ini, tanpa keributan. Keributan sudah ada. Komandan Hendra melempar pandangan ke pintu, di mana Pak Yusuf dan Bu Aminah mencoba menahan keramaian. Aisyah, yang tetap di samping Kartini, merasakan udara menjadi tebal. Penghakiman desa dimulai di sana, dengan mata bukan hakim, dengan bisikan bukan pengadilan. Dia tidak seharusnya ada di sini. Desis seorang wanita dengan tangan terlipat. Ini memalukan. Yang memalukan adalah kelaparan, Bu Sumiati. Bu Aminah menempatkan dirinya antara lidah dan gadis itu. Dan surat utang yang dibaptis. Haji Burhan mencoba membalikkan permainan. Silakan lihat kertas sesuka hati. Kenyataannya adalah gadis ini diserahkan. Desa melihat. Rizal berbalik kepada komandan. Desa melihat pelunasan dan melihat juga bahwa tidak ada yang menyentuh gadis ini tanpa kemauannya. Kalau perlu, saya ulangi di alun-alun. Ulangi. Komandan Hendra menyetujui. Keras, tapi tanpa kerusuhan. Mereka semua pergi ke alun-alun. Pendopo menjadi panggung melawan keinginan mereka yang suka musik. Notaris Surya tetap di belakang mengawasi kertas. Ustadz Mahmud naik 2 anak tangga, cukup untuk didengar, kalau perlu. Rizal naik 1 anak tangga, melepas peci dan berbicara tanpa berteriak agar kata-kata muat di telinga. Utang Pak Slamet sudah lunas. Sisanya dalam kecurigaan. Siapa yang mau menuduhku, lakukan dengan nama lengkap di sini dan bukan dengan bisikan. Dan saya ulangi, rumah besar Kebun Nurul Huda bukan tawanan. Kamar Aisyah punya kunci dari dalam dan jalan kembali saya sendiri yang antar kapan dia mau. Keheningan. Keheningan yang lebih berat dari kebisingan. Aisyah melihat ke lantai batu alun-alun dan, untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah, mengangkat dagunya di depan umum. Aku pergi karena aku mau berbicara, karena aku memilih untuk tidak membiarkan mereka membawaku seperti barang. Dan karena pria ini, dia menunjuk Rizal, bilang bahwa kemauanku menguasai tubuhku. Kata kemauan menyebar di kerumunan. Kartini menangis diam. Slamet mengangguk kaku karena emosi. Pak Yusuf berdeham, tidak nyaman dengan pantulannya sendiri. Haji Burhan tidak mundur, bersandar di pendopo, seperti orang bersandar di tiang dan meludah. Pidato yang bagus. Tapi tidak ada yang membicarakan ibu kuda,
kan? Kuda itu milikku, kesepakatannya milikku dan orang-orang ini selalu mencari ustadz dan kertas untuk menutupi rasa malu. Rizal tersenyum tipis, gerakan yang tidak punya kegembiraan, punya kepastian. Soal kuda kita urus nanti. Hari ini kita urus hukum. Komandan sudah tahu di mana menemukan tanda tangan yang bengkok. Dan ada sesuatu yang tidak kamu tahu. Haji Burhan mengangkat alis. Dan apa itu? Seorang saksi yang kehilangan rasa takutnya. Darmawan membuat isyarat yang hampir tidak terlihat. Agus pergi mengambil dari seberang alun-alun seorang pria dengan topi usang dan tangan gemetar. Pak Karno, mantan pelatih kuda tua, menghilang berbulan-bulan dari perkumpulan ngobrol. Orang-orang membuka jalan seperti air. Bicara, Pak Karno, kata Ustadz Mahmud dengan suara yang meminjamkan keberanian. Pria itu menatap Haji Burhan dan ke tanah, seperti orang mengukur jurang. Saya melihat siapa yang mengotak-atik tali kekang kuda di hari jatuh di pohon beringin tua. Merinding menyeberangi alun-alun. Siapa? Komandan Hendra maju selangkah. Pak Karno mengangkat matanya dan sebelum nama keluar, Haji Burhan maju setengah langkah, senyum bengkok mengancam. Rizal bergerak. Darmawan juga. Ustadz Mahmud mengangkat tangan. Sebentar, tahan. Pak Karno menelan ludah. Saya bicara di kantor notaris dengan kertas dan saksi. Di alun-alun keberanian bocor. Komandan Hendra mengangguk mengerti. Ke kantor notaris sekarang. Kerumunan membuka jalan. Haji Burhan tertinggal di belakang, menatap sepatunya sendiri seperti orang menghitung kesandungan. Bu Aminah menempel pada Aisyah seperti pengawal santo. Kartini dan Slamet mengikuti bersama. Setiap langkah seperti mengangkat 1 kilo dari rumah mereka. Kembali ke kantor notaris, Notaris Surya menyiapkan berita acara. Pak Karno duduk, tangan gemetar, memegang pena. Ustadz Mahmud meletakkan tasbih di atas meja, bukan untuk berdoa keras, tapi untuk mengingatkan dari mana napas berasal. Rizal menyandarkan tangan di sandaran kursi, mata tegas. Aisyah tetap di belakang, merasakan bahwa untuk pertama kalinya bukan dia yang menjadi topik, tapi kebenaran. Tulis, kata Notaris Surya. Dan pena mulai berderit di atas kertas. Di luar, desa terus menghakimi, karena desa menghakimi bahkan ketika tidak mengerti. Tapi di dalam sana, untuk pertama kalinya, seseorang memutuskan berhenti berbisik dan tanpa ada yang tahu, apa yang akan ditandatangani Pak Karno masuk seperti kunci di gerendel peti kayu yang menunggu di ruang tamu kebun. Yang ketika dibuka tidak akan membawa kedamaian segera, tapi akan memberi nama pada tulang. Dan nama mengubah segalanya. Mereka kembali dari kantor notaris saat sore menjelang. Langit, berwarna tanah liat terbakar, seolah menahan napas bersama mereka. Aisyah tinggal di rumah orang tuanya beberapa saat, membantu Kartini menyapu halaman, mengganti taplak meja, meninggalkan ciuman lama di Slamet. Ketika Rizal datang menjemputnya, dia membawa di gerobak kompor yang diperbaiki dan sekarung garam. Ini tidak membayar masa lalu, tapi mencegah kelaparan, katanya sederhana. Di sini yang mencegah kelaparan membayar banyak hal, jawab Kartini dengan kasih sayang yang perlahan menggantikan kecurigaan. Jalan kembali ke kebun Nurul Huda sunyi. Masing-masing mengunyah beban dari apa yang telah terjadi. Kertas-kertas dalam kecurigaan, seorang saksi yang berjanji akan berbicara dan sebuah desa dengan mata yang lebih keras dari batu. Kuda coklat menarik delman dengan langkah yang pasti, seperti yang tahu jalan bahkan dalam gelap. Di dapur, Bu Fatimah meninggalkan sup encer yang menghangat, kue jagung terbungkus dan 2 cangkir kopi kental. Makanlah, di tubuh yang kosong, bahkan kegembiraan terasa berat. Mereka makan sedikit. Jam menunjukkan 7 dentang, lalu 8. Di tengah keheningan, Aisyah berbicara, menatap tangannya, hari ini aku tidak jatuh, aku melihat. Rizal menjawab dengan suara rendah. Dan kalau jatuh, bangun. Aku tetap dekat, tapi tanpa mengambil lenganmu sendiri. Dia mengangkat matanya perlahan. Aku bisa percaya lagi. Aku tidak bisa. Aku juga tidak. Dia mengakui. Tapi kita bisa mencoba percaya pada hal-hal kecil, pada belajar bekerja, pada berbagi tugas. Sisanya, kalau datang, biar datang. Sepenuhnya. Dan di waktu yang kamu katakan. Malam menutup sepenuhnya. Angin mendorong jendela. Agus berlari dan mengunci gerendel.
Darmawan melakukan ronda di halaman. Rumah seperti dada besar, menjaga orang-orang yang lelah. Pada hari-hari berikutnya mulai lahir hal-hal kecil. Di pagi hari, Rizal mengajarkan Aisyah cara mengoleskan minyak pada tali kekang, merasakan ladam dengan ujung jari, mengenali kaki kuda yang butuh istirahat. Kuda berbicara dengan tubuh Aisyah. Orang juga. Dia menjawab dengan setengah senyum. Di sore hari, Aisyah mengajarkan Rizal cara mengencangkan kancing tanpa mengerut kain, menjahit keliman dengan tempo yang tepat, menghilangkan noda kopi dengan air hangat dan kesabaran. Pakaian, kalau kita hormati, bertahan lama. Orang, kalau kita hormati, juga bertahan lama. Dia melengkapi seperti orang yang belajar perkalian terlambat. Kenangan datang dalam tidur, datang tiba-tiba. Pada salah satunya, Aisyah tersandung di beranda, mengejutkan dadanya dan kejutan itu berubah menjadi tangisan yang tidak minta izin. Dia duduk di anak tangga, kepala di antara lengan. Bu Fatimah datang dengan kain bersih, tapi tetap 2 langkah jauhnya. Rizal berhenti di pintu, peci di tangan, tanpa menyeberangi udara. "Aku di sini," katanya saja. "Aku tahu," jawabnya setelah beberapa saat. "Pinjamkan aku keheningan saja. Itu milikmu." Di malam lain Rizal yang terbangun dengan mimpi buruk tentang jatuh. Napasnya pendek, keringat di wajah, tangan mencengkeram kekosongan seperti tali kendali yang putus. Aisyah mendengar geseran kursi di koridor. Dia membuka pintu sejengkal. "Air, kalau bisa." Dia membawa cangkir kaleng. Saat menyerahkan, dia menyadari bahwa dia gemetar. Getaran kecil, keras kepala. "Duduk," pintanya, menunjuk kursi koridor. "Aku tetap di sini di sisiku dari pintu." Dia duduk, menggunakan air seperti orang yang kembali muat dalam tubuh. Sakitnya berkurang kalau tidak sendirian, gumamnya hampir untuk dirinya sendiri. "Benarkah?" Sakitnya berbeda, dia menjawab, menyandarkan dahi di ambang pintu. Keduanya tetap di sana sampai jam berdentang pukul 3 pagi, masing-masing di tepiannya, berbagi jembatan tanpa menyeberanginya. Kuda coklat menjadi teman curhat. Aisyah berbicara padanya pelan sementara menyikat bulunya. "Kita sedang mencoba, kamu tahu? Kalau berhasil, kamu yang pertama tahu." Binatang itu mendengus seperti berjanji menyimpan rahasia. Kemudian datang surat berstempel dari kantor notaris. Notaris Surya memberitahu bahwa surat utang yang dicurigai dikirim untuk pemeriksaan di Surabaya dan bahwa Pak Karno akan didengar dengan 2 saksi. Ustadz Mahmud membawa pesan itu dan tinggal untuk kopi. "Roda mulai berputar," kata Ustadz, mengaduk gula. Tapi yang mendorong roda mengaduk debu lama. "Lindungi hati. Di sini hati pakai sepatu boot." Bu Fatimah menjawab mencoba bercanda. Darmawan muncul dengan pesan pelan. "Tuan, ada mata yang berkeliaran di pagar." "Bukan orang ladang." Rizal mengangguk keras. "Perkuat gembok lumbung dan, ketika gelap, jangan lampu teplok di jendela." "Sudah tahu." Meskipun dunia di luar menggeram, di dalam terjadi kedamaian-kedamaian kecil. Agus mulai memainkan kecapi di sore hari. Aisyah belajar 2 lagu sederhana dan bernyanyi pelan, dengan suara yang seperti minta maaf karena ada dan pada saat yang sama, berterima kasih. Rizal tidak bisa bernyanyi, tapi bersiul sepotong melodi dan para pekerja pura-pura tidak melihat agar pria itu tidak kehilangan keberanian yang baru lahir. Suatu hari, Aisyah membawa tangkai daun sirih di belakang telinga. Rizal memperhatikan. Untuk mengusir mata jahat? Untuk mengingat bahwa ada hal yang kita pilih untuk diusir dan ada hal yang kita pilih untuk diterima. Dia berkata, menatap tanpa terburu-buru. "Apa yang Anda pilih untuk diterima?" "Kata-katamu." Kelembutan terbesar tidak datang dari sentuhan, datang dari gerakan. Ketika Aisyah memotong terong tanpa berlendir, Rizal bertepuk tangan ringan, tertawa dengan mata. Ketika Rizal memperbaiki kunci jendela kamarnya, Aisyah mengetuk kayu dengan puas seperti orang menguji pintu brankas. Dan di malam hari dia mulai meninggalkan kunci di saku, bukan karena takut, tapi karena hak. Dan gerakan kecil itu adalah dunia. Kesedihan tidak pergi, hanya belajar berbagi piring. Mereka berbicara tentang kehilangan, seperti orang berbicara tentang cuaca, sedikit per hari, tanpa berlebihan, tapi tanpa menyangkal awan. Rizal tidak menyebutkan nama tunangannya, menyimpannya seperti orang melindungi luka dari debu.
Aisyah tidak menyebutkan nama ketakutannya. Menyimpannya karena mulai bisa dibicarakan. Di akhir sore hujan gerimis. Air menggambar garis di beranda. Rizal membawa 2 kursi. Boleh saya duduk di sini? Boleh. Besok pagi saya pergi dengan Ustadz Mahmud ke kantor notaris. Saya mau tahu tentang tanggal dan inisial itu. SDR. Dia berkata tanpa berpikir. Saya hafal. Saya juga. Kalau itu yang saya pikirkan. Aisyah berhenti di tengah kalimat. Jangan ikat hati pada apa yang belum kita buktikan. Rizal meminta dengan hati-hati. Tapi siapkan keberanian. Mereka tetap melihat hujan di antara celah. Coklat menggoyang surainya, puas dengan mandi dari langit. Bu Fatimah membawa dodol di piring kaleng. Agus menyetem kecapi. Darmawan lewat di pintu, memberi isyarat semua beres dan di sana, tanpa pengumuman, ikatan rasa sakit mulai menjadi ikatan kasih sayang. Bukan romansa terburu-buru, bukan cerita pasar, kasih sayang orang yang saling menjaga, rumah yang memberi ruang, keheningan yang tidak melukai. Benang tak terlihat, namun kuat, menyatukan Aisyah dan Rizal. Benang yang tidak meminta ciuman atau janji, hanya kebenaran. Jauh dari sana, di mulut jalan yang gelap, 2 pria menyalakan rokok dan berbicara pelan tentang kertas, stempel dan peti tua yang tidak boleh dibuka. Salah satunya punya tawa besi, yang lain tangan terlalu banyak untuk satu saku. Malam yang telah mendengar begitu banyak hal, menyimpannya. Keesokan paginya, ketika adzan masjid berkumandang, Ustadz Mahmud sudah berjalan di samping Rizal menuju kantor notaris. Aisyah dari jendela mengikuti dengan mata dan meletakkan daun sirih di belakang telinga. Kalau kebenaran menyakitkan, biar datang dengan nama. Kalau pembalikan sudah dekat, jangan temukan siapapun yang tidak siap. Sementara menunggu, dia mengusap punggung coklat dan berbisik, kalau kita jatuh, kita bangun. Dan kuda itu, seperti biasa, setuju dalam diam. Keesokan paginya, Ustadz Mahmud dan Rizal kembali dari kantor notaris dengan langkah terukur, seperti orang yang membawa dalam diam paket yang bisa meledak. Notaris Surya telah mengeluarkan kesimpulan tertulis pertama. 3 surat utang dengan nilai tertinggi menunjukkan stempel yang tidak cocok dengan tanggal dan mengulang, di sudut kanan, inisial yang sama SDR dibuat dengan pena. Sebuah visa yang tidak milik juru tulis manapun yang masih hidup. Di kaki halaman, sebuah catatan. Ada indikasi kepalsuan material yang dikirim ke Surabaya untuk pemeriksaan. Di jalan, Ustadz berkata pelan, SDR bukan orang hari ini. Itu juru tulis tua Pak Sudirman, meninggal 3 tahun lalu. Stempelnya hilang dari kantor notaris ketika keluarga mengosongkan rumah. Rizal mengepalkan tangan dengan terkendali. Kalau stempel itu berpindah tangan, di suatu titik, Haji Burhan menyentuhnya. Tergesa-gesa adalah musuh kebenaran, anakku. Biarkan kertas berbicara. Kertas sudah mulai. Sementara itu, di kebun Nurul Huda, Aisyah menyapu beranda dengan Bu Fatimah. Langit menyiapkan hujan gerimis dan bau tanah basah masuk melalui celah. Peti kayu di ruang tamu tampak lebih besar dari sudutnya, seolah membengkak dalam penantian. Darmawan datang dari jalan kotor dengan debu basah. Mereka sudah kembali, Bu Fatimah. Ustadz ikut dan Tuan menyuruh saya menyerahkan ini kepada gadis itu. Dia meletakkan di tangan Aisyah sebuah kunci kecil terbungkus kain dan sebuah catatan pendek. Aisyah, kalau kamu mau tahu siapa aku dan apa yang aku janjikan, buka peti itu. Kalau tidak mau, robek kuncinya dan simpan kedamaianmu. Tangan Aisyah terasa berat. Bu Fatimah hanya mengangguk dengan tatapan pergilah, aku di sini. Ruang tamu bernapas. Jam berdentang 11 kali. Aisyah berlutut di depan peti, mengusap jarinya di gerendel yang usang dan kunci masuk seperti yang menemukan gembok kelahirannya. Bunyi klik adalah desahan lama. Di dalamnya ada pakaian terlipat, gaun biru dengan pita di pinggang, selendang wol halus, sebuah amplop dengan foto sepia, sepasang kekasih di bawah naungan pohon flamboyan baru, seekor kuda terang dengan pelana baru di depan pohon beringin tua, dan diikat dengan tali, kwitansi, potongan koran dan surat-surat. Di dasar, setumpuk kertas resmi dengan catatan pensil, tanggal, nama keluarga yang berutang dan stempel SDR yang direproduksi, selalu sama, bahkan ketika tanggal berubah, seolah seseorang menstempel waktu dengan tangan yang sama. Aisyah mengambil amplop coklat yang lebih kecil,
di mana tertulis untuk siapa yang perlu memahami. Di dalamnya sebuah surat dengan tulisan tegas. Ketika rumah kosong, suara apapun adalah hantu. Aku kehilangan seseorang di pohon beringin tua. Tali kekang diutak-atik. Aku tidak bisa membuktikan dan belajar terlambat bahwa kebenaran tanpa bukti menjadi teriakan di angin. Aku mulai mengumpulkan kertas seperti orang mengumpulkan kayu bakar sebelum malam, kwitansi dari Haji Burhan, surat utang dengan SDR, salinan penjualan pelana dan kekang. Suatu hari, Haji Burhan mengikat utang seorang pria baik pada penyerahan putrinya. Aku bilang ya pada kesepakatan itu, hanya agar tidak membiarkannya jatuh ke tangan yang lebih buruk. Selama dia di sini, aturannya satu, tidak ada yang menyentuh tanpa kemauannya. Komitmenku adalah mengembalikan hak memilih dan menyelesaikan urusan dengan mereka yang menjadikan orang sebagai angka. Kalau kamu membaca ini, itu karena kamu ingin tahu. Tulisan itu tidak meminta tepuk tangan, meminta pemahaman. Bu Fatimah merapikan diri di sofa, matanya berkaca-kaca, tanpa heboh. Aku mengenal gadis dengan gaun biru ini, bisik Bu Fatimah, mengusap jarinya di kain. Namanya Nurul, manis dan tidak takut berbicara. Meninggal terlalu cepat. Tuan tidak menyebut namanya karena suara tersangkut. Dia mengumpulkan bukti di sini, Bu Fatimah, seperti menyimpan api untuk waktu yang tepat, agar tidak terbakar sebelum kayu kering. Aisyah membolak-balik foto. Di salah satunya, Haji Burhan muncul di latar belakang lelang pelana, tatapannya terpaku pada kekang dengan detail paku keling bengkok, detail yang sama yang dijelaskan dalam kwitansi dari peti. Kekang No. 14, paku keling diganti, dibayar tunai, tanpa catatan. Di foto lain, pohon beringin tua memiliki pita biru yang diikat dengan kawat, yang sama yang dia sentuh di hari pemberontakan. Bunyi kuku kuda mengumumkan kedatangan. Rizal masuk dengan Ustadz Mahmud, melihat peti terbuka dan tidak mundur, hanya melepas peci dengan rendah hati dan tenang. Aku tidak membuka karena penasaran, aku membuka karena Anda memberiku kunci, kata Aisyah, menatapnya langsung. Dan karena aku berhutang kebenaran padamu, jawab Rizal. Ustadz Mahmud meletakkan map di atas meja. Nak, desa sedang waspada. Kantor notaris mengirim laporan indikasi. Potongan-potongan besar masih kurang, tapi kartu sudah dikocok dan Pak Karno sudah menjadwalkan kesaksian formal besok. Tali kekang yang diutak-atik, kata Aisyah, menyatukan potongan-potongan. Dia akan berbicara. Akan, jamin Ustadz, dan dengan perlindungan. Komandan berjanji ruangan tertutup. Rizal bernapas, mencari di peti potongan koran dengan tanggal kematian Nurul dan menempelkannya di samping kwitansi kekang. Ini menggerogotiku selama bertahun-tahun. Aku tidak punya bukti, hanya kepastian yang buruk. Sekarang ada jalan. Dan aku? Aisyah bertanya tanpa keras. Di mana aku dalam perhitungan ini? Di tengah. Karena kemauanmu adalah penggaris. Kalau kamu mau pulang hari ini, aku antar. Kalau mau tinggal sampai halaman terakhir, tinggallah. Bukan untukku, untukmu. Bu Fatimah memanfaatkan kesempatan dan membawa air. Darmawan muncul di pintu seperti bayangan baik. Tuan, mereka mengelilingi pagar belakang lagi. Meninggalkan catatan terpasang di kawat. Rizal membuka kertas. Hanya 2 kata. Diam hidup. Ustadz Mahmud menatap. Ketika mereka menyuruh diam, itu karena mulut kebenaran sudah menyentuh gigi. Aisyah menyimpan surat Rizal di dada, seperti menyimpan peta. Aku tidak akan pulang hari ini, katanya perlahan, mengukur kekuatan. Aku akan tinggal dan mendengar sampai cukup sakit untuk sepadan. Rizal merasakannya tanpa kemenangan di wajah, hanya kelegaan. Di sore hari, Agus membawa coklat ke tepi lumbung. Aisyah menyikat bulunya dan, tanpa menyadari, tersenyum singkat ketika binatang itu meletakkan kepalanya di bahunya. Rizal melihat dari jauh dan tidak menyela. Dia kembali ke ruang tamu, menutup peti dengan kunci dan meletakkan kunci kecil itu kembali di tangannya. Mulai sekarang, kunci itu milikmu. Yang menyangkutmu, kamu buka kapan mau. Terima kasih. Di malam hari, Ustadz memimpin doa pelan di beranda, tanpa lilin dipajang. Darmawan memperkuat kunci-kunci. Bu Fatimah menyimpan catatan ancaman terlipat di laci. Dia ingin mengingat bahwa keberanian tidak hanya disimpan di dada. Sebelum tidur,
Aisyah menulis di buku catatan, hadiah yang dijanjikan adalah ini, mengetahui mengapa mereka membawaku. Bukan pembelian tubuh, itu pembelian waktu. Waktu untukku memilih. Sisanya adalah jalan. Di dalamnya ada nama yang kurang untuk tulang, stempel yang tidak cocok dengan tanggal dan sebuah pohon yang tidak menerima keheningan lagi. Pada dini hari, angin berputar ke selatan. Di desa Sukamaju, Haji Burhan menatap cermin dan melihat untuk pertama kalinya wajah dengan ketakutan. Di kebun, jam berdentang 3 kali dan, pada yang keempat, berhenti sedetik, seolah rumah itu sendiri menahan napas untuk mendengar apa yang datang, langkah masa lalu di koridor, pengakuan yang akan tiba keesokan harinya, mampu menyalakan sumbu pembalikan, yang desa pura-pura tidak mengharapkan. Pagi-pagi, kantor notaris berbau kertas lembab dan kopi yang dipanaskan ulang. Pintu ruang besar tetap tertutup atas perintah Komandan Hendra. Di dalam ada notaris Surya, Ustadz Mahmud, Rizal, Darmawan bersandar di dinding dan yang dipanggil kali ini, Pak Karno, pelatih kuda tua. Aisyah masuk bersama Rizal. Komandan melihat, mengukur suasana dan setuju dengan anggukan pendek. Dia boleh tinggal. Catat dalam berita acara, pinta notaris Surya dengan pena siap. Pak Karno, Anda mengkonfirmasi bahwa Anda datang berbicara atas kemauan sendiri? Tanya Komandan. Konfirmasi. Suaranya keluar rendah, tapi utuh. Hari ini saya datang sekaligus, sebelum keberanian berubah pikiran. Pak Karno merapikan peci di pangkuan, bernapas dalam. Di hari jatuh di pohon beringin tua, saya datang pagi untuk mengurus kuda-kuda. Itu tugas saya. Saya melihat Bambang, juru tulis, berbicara dengan Haji Burhan dekat kandang kota. Bukan tempatnya. Ada kekang baru, tali kekang dengan paku keling bengkok, yang sama dari kekang No 14 yang Anda simpan, Pak Rizal. Rizal mengangguk terkendali. Notaris Surya mengangkat matanya. Pena menggaruk lebih cepat. Mereka menyuruh saya mengambil tali kekang yang lebih lembut, bilang gadis yang akan menunggang, Nurul, ringan. Semakin lembut, semakin baik, kata mereka. Tapi ketika saya ambil, saya lihat jahitan yang dipotong di sabuk pelana. Tampak baru dari luar, tapi jahitan di dalam sudah ditipiskan untuk putus saat terguncang. Udara menjadi tebal. Aisyah merasakan jari-jarinya kesemutan di buku catatan. Dan kenapa Anda tidak bicara, Pak Karno? Komandan Hendra menjaga suaranya tetap tegas. Karena ancaman tidak perlu teriakan. Bambang meletakkan tangannya di bahu saya dan bilang, jaga keluargamu. Saya diam. Maafkan saya. Saya diam. Anda melihat siapa yang memasang pelana hari itu? Tanya notaris Surya. Lihat. Saya sendiri dilarang melakukan. Bambang yang mengutak-atik pelana, menyesuaikan seperti tahu pekerjaannya dan Haji Burhan menunggu di bayangan. Saya ketakutan ketika dia naik. Ketika kuda melesat, saya berlari, tapi putus. Gadis itu jatuh seolah tanah yang menarik. Rizal menutup matanya sedetik, tapi tetap berdiri. Ustadz Mahmud meletakkan tasbih di antara jari tanpa suara. Dan surat utang dengan SDR notaris Surya langsung. Stempel juru tulis Pak Sudirman hilang ketika keluarga membersihkan rumah. Yang menyimpan pertama adalah pemuda dari gudang, kemudian berpindah ke Haji Burhan. Di beberapa kertas, Bambang sendiri meniru tulisan tangan. Di yang lain, mereka menstempel dengan stempel lama agar tampak bersih. Saya lihat sekali, tidak bicara. Saya pengecut. Komandan Hendra bertukar pandangan cepat dengan Darmawan. Kemudian menatap notaris Surya. Pak, catat kepalsuan dalam kecurigaan dan pembunuhan berencana untuk diselidiki. Saya akan menjalankan surat perintah untuk membawa Haji Burhan dan Bambang sekarang. Setuju dan saya tanda tangani, kata notaris Surya menstempel berita acara. Pintu terbuka. Dari koridor 2 penjaga sudah menunggu isyarat. Sebelum mereka keluar, Aisyah meminta bicara, suara tegas dan sederhana. Pak Karno, Anda tidak mengembalikan nyawa, tapi hari ini Anda mengembalikan nama pada hal-hal. Terima kasih. Yang harus memaafkan saya adalah Allah. Dia menundukkan kepala. Dan kita mulai dengan meminta. Ustadz Mahmud melengkapi, tapi terus memperbaiki. Anda mulai hari ini. Suara jalanan berubah. Lebih sedikit bisikan, lebih banyak langkah tergesa. Haji Burhan ditemukan di meja warung,
mencoba membakar kertas di kaleng kecil. Bambang mencoba keluar dari belakang kantor notaris. Berhadapan dengan Darmawan dan seorang penjaga. Ada gerutuan, tapi tidak ada perkelahian. Borgol berbicara terakhir. Rizal tidak berlari untuk melihat. Dia tetap di samping Aisyah dalam diam, sampai tangannya menemukan lengan bawahnya, bukan karena kepemilikan, karena dukungan. Dia memahami gerakan itu seperti orang yang menemukan tanah setelah banjir. Mereka kembali ke kebun Nurul Huda menjelang sore. Bu Fatimah menyalakan lampu teplok di dapur, bukan di jendela, seperti yang diperintahkan Rizal. Agus mengurus coklat dan pergi menyetem kecapi. Di tengah ruang tamu, peti kayu terbuka, tapi dalam damai. Potongan-potongan, akhirnya, mulai cocok di luarnya. Sudah selesai? Aisyah bertanya ringan. Hampir. Rizal menjawab. Sekarang tinggal kertas dengan hukum. Sisanya adalah meletakkan hati perlahan di tempatnya. Dan kita bisa? Kita coba bersama. Di beranda, angin membawa aroma bunga jeruk dari kebun buah di belakang. Rizal menarik 2 kursi. Aisyah duduk di samping, bukan di depan, di samping dalam garis yang sama. Ustadz Mahmud berpamitan dengan besok saya kembali. Darmawan melakukan ronda dan jam kembali berdetak dengan benar. Di sana, di tengah malam yang tenang, lahir kegembiraan kecil, hampir malu-malu. Kegembiraan orang yang tidak lagi sendirian dalam rasa sakitnya sendiri. Masih akan ada teriakan di desa, pembelaan di pengadilan, kata-kata yang terpotong di tengah. Tapi untuk pertama kalinya jalan menunjuk ke akhir yang tidak menyakiti, keadilan, martabat dan kemungkinan menyebut rumah sebagai rumah. Kalau kamu suka cerita mengharukan seperti ini dan mau aku lanjutkan sampai akhir yang bahagia, tinggalkan di komentar. Aku suka ceritanya. Di akhir hari pengakuan, desa tampak lebih kecil. Desas-desus langkah Haji Burhan dan Bambang yang dibawa menyebar di desa Sukamaju seperti angin yang mematikan lampu teplok. Di kebun Nurul Huda, namun, keheningan bukan dari ketakutan, itu kelegaan yang curiga. Rumah bernapas perlahan, seperti orang yang belajar lagi. Bu Fatimah meletakkan ketel di atas api. Darmawan melakukan ronda, memeriksa gembok, pagar dan gerbang. Agus menyimpan kecapi tanpa bermain. Malam yang tenang meminta penghormatan. Rizal tetap di beranda, peci di tangan, menatap jalan seperti orang yang menunggu masa lalu selesai datang untuk pergi. Aisyah mendekat, tangannya masih berbau sabun abu. Sudah selesai? Keadilan dimulai. Dia menjawab sederhana, sekarang sisanya adalah kertas, saksi dan waktu. Dan kita? Rizal terdiam, menatap rumah, menatapnya. Kita adalah mereka yang rasa sakit belum bisa patahkan. Mereka masuk ke meja. Peti kayu terbuka, bukan sebagai luka, tapi sebagai buku. Rizal mengeluarkan dari dalam sebuah paket kecil terbungkus kain mentah dan menyerahkannya kepada Aisyah. Ini milikmu sejak hari di alun-alun. Aku hanya menunggu waktunya. Dia membuka simpul. Di dalamnya ada 2 kertas dan sebuah kunci tali kekang. Di kertas pertama surat kepemilikan kuda coklat atas nama Aisyah. Di yang kedua, sebuah deposit yang dibuat di gudang Pak Yusuf untuk Kartini. Kain, garam, gula dan minyak tanah selama 6 bulan. Kuda atas namaku sejak hari pertama. Rizal mengkonfirmasi. Dengan atau tanpamu di sini, dia akan menjadi jalan keluarmu kapanpun kamu butuh. Dan persediaan ibumu, jaminanmu bahwa tidak ada yang lagi menjualmu kelaparan. Aisyah menutup matanya sejenak. Itu bukan hadiah pacaran atau hadiah majikan, itu penebusan. Ketika membuka, suaranya keluar bersih. Terima kasih. Bukan karena kebaikan, karena rasa hormat. Rasa hormat adalah satu-satunya hal yang bisa aku janjikan tanpa takut kurang. Bu Fatimah muncul di pintu memegang selendang tua, yang biru yang sama yang bertahun-tahun di dasar peti. Bawa, katanya, meletakkannya di bahu Aisyah. Hari ini dinginnya bukan dari embun. Kemudian, Rizal memasang pelana pada coklat dan bertanya tanpa maju, kita ke pohon beringin tua? Aku perlu belajar meminta maaf di tempat yang benar. Ayo. Mereka pergi dengan langkah pelan, berdampingan. Ladang basah, bau tanah yang dicuci naik perlahan. Saat tiba, pohon memotong langit abu-abu. Pita biru yang pudar masih bergetar. Rizal melepas peci dan berbicara pelan,
seperti orang menceritakan rahasia kepada yang sudah tidak ada. Nurul, aku terlambat. Aku yang seharusnya bilang tidak hari itu. Hari ini aku membawa kebenaran berjalan. Aisyah mendekati pohon, menyentuh kulit kayu yang kasar. Aku tidak mengenalmu, Nurul, tapi keheningan namamu tinggal di dalam rumah yang sekarang menampungku. Aku menjaganya dan menjaganya juga. Rizal menelan air mata seperti orang menelan lautan. Aisyah melepas dari rambutnya sebuah pita putih sederhana, mengikatnya bersama yang biru. Untuk yang pergi dan untuk yang tinggal, katanya. Dia mengangguk dan di sanalah pembalikan bergerak. Bukan seperti kembang api, bukan seperti teriakan. Bergerak seperti air yang menemukan dasarnya. Cinta tidak masuk karena urgensi, masuk karena kesopanan. Mereka kembali perlahan. Di halaman, Darmawan mengisyaratkan semua beres. Agus membuka gerbang dan dalam gerakan yang tidak direncanakan siapapun, melepas peci untuk Aisyah, bukan karena penghormatan sosial, tapi karena rasa hormat baru. Di beranda, Rizal mengambil napas. Aisyah, aku tidak tahu cara menghias kata. Aku hanya tahu cara mengatakan kebenaran. Aku suka ketika kamu mengisi rumah dengan keberanianmu. Kalau suatu hari kamu mau tinggal, aku tinggal bersamamu. Kalau mau pergi, aku akan mengantarmu dan membiarkan jalan bersih. Aku belajar dari rasa sakit bahwa cinta hanya dimulai ketika kita tidak mengekang. Dia menggigit bibirnya, tetap teguh. Aku suka ketika Anda tidak melewati pintuku, tapi menjaga rumah dari luar. Aku tidak tahu tentang besok, Rizal, tapi hari ini aku tinggal. Hari ini cukup. Coklat menghentakkan kakinya seolah menandatangani. Bu Fatimah tertawa dari sudut dan untuk memecah gravitasi memanggil, "Ayo makan bubur ketan hitam sebelum dingin." Mereka semua duduk, Bu Fatimah, Darmawan, Agus, Rizal dan Aisyah. Meja memiliki bubur ketan hitam, kue bolu dan kopi kental. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, hujan, pagar, anak anjing yang muncul di lumbung. Dan dunia besar di luar menjadi sedikit lebih kecil. Larut malam, Rizal membawa ke ruang tamu jam yang berhenti pada dentang ketiga. Membuka kotak, meniup debu, merapikan pendulum. Jam kembali berdetak 4, 5, 6, seolah waktu telah dibuka kuncinya dari dalam. Aisyah pergi ke jendela kamar, menatap kegelapan lembut padang rumput dan menulis di buku catatan, rasa sakit tidak pergi, belajar untuk tidak memerintah. Aku tidak dibeli, aku dilindungi. Pertukaran tidak membuatku jadi barang, membuatku jadi jembatan. Hari ini aku tinggal, bukan karena utang, tapi karena pilihan. Kalau cinta datang, biar datang bersih. Keesokan paginya, matahari masuk kuning melalui celah. Ustadz Mahmud membawa kabar. Surabaya mengkonfirmasi kepalsuan stempel. Proses akan berjalan. Komandan Hendra memberitahu bahwa Haji Burhan tetap ditahan sesuai waktu hukum dan Bambang mengaku meniru visa. Desa yang biasa menghakimi dengan telinga mulai mendengar kertas. Di halaman, Rizal muncul dengan 2 tali kendali, menyerahkan satu kepada Aisyah. Hari ini kita latihan bersama. Bersama. Dia mengulangi, mengusap leher coklat. Mereka menunggang dengan langkah pelan, lalu berlari kecil dan, untuk sesaat, berdampingan, dalam irama yang sama, keduanya tertawa tanpa rasa bersalah. Itu bukan akhir romansa, itu awal kedamaian. Di pagar, Bu Fatimah mengeringkan mata tersembunyi di celemek. Darmawan pura-pura mengusir ayam. Agus memainkan lagu ringan, hanya agar hati belajar berjalan tanpa alas kaki. Pembalikan tidak mengubah hidup menjadi cerita manis, meluruskan yang bengkok. Dan di inti penyesuaian itu, 2 takdir yang dulu patah belajar menopang satu sama lain tanpa menelan. Di sana, dalam irama coklat, cinta mulai lahir dalam keheningan, dalam rasa hormat, dalam kebenaran, seperti pohon flamboyan yang menghabiskan bertahun-tahun merawat akar sebelum berbunga sekaligus. Hari-hari berikutnya adalah hari kertas dan kata. Dari Surabaya datang laporan. Surat-surat utang dipalsukan. Stempel juru tulis lama telah digunakan pada tanggal yang mustahil. Di pengadilan, Komandan Hendra menyajikan pengakuan Bambang tentang visa yang ditiru dan menggabungkannya dengan kesaksian Pak Karno tentang sabuk pelana yang dipotong di hari pohon beringin tua. Desa, yang biasa menghakimi dengan bisikan, harus mendengar secara tertulis.
Haji Burhan dihukum karena penipuan dan karena partisipasinya dalam rencana yang menyebabkan kematian Nurul, Bambang karena pemalsuan dan keterlibatan. Hari vonis tidak punya kembang api, punya keheningan penghormatan. Ustadz Mahmud melepas peci di pintu pengadilan. Notaris Surya menutup buku dengan desahan bersih, seperti orang yang menyapu meja sebelum roti. Di kebun Nurul Huda, hidup mulai menyesuaikan sekrup dari dalam. Selamat, sekarang bekerja di penggergajian Pak Rahmat, kembali memiliki beban baik kelelahan yang jujur. Kartini membuat nampan dengan kue jagung dan dodol jambu, dan setiap keranjang gerobak Agus meninggalkan keranjang kecil yang dibayar atas nama rumah. Bu Fatimah, lebih ringan, menghias dapur dengan ranting daun sirih dan aroma kopi yang diseduh. Peti kayu, yang bertahun-tahun menyimpan apa yang menyakitkan, menjadi arsip keadilan, kwitansi, potongan, sertifikat. Di sampingnya, sebuah bingkai sederhana dengan pita biru Nurul dan diikat bersama pita putih yang Aisyah tinggalkan di pohon. Bukan altar kesedihan, itu memori yang dilindungi. Pada pagi yang cerah, Rizal berhenti di pintu kamar Aisyah, mengetuk ringan, seperti yang selalu dia lakukan. Boleh? Boleh, dia menjawab duduk dengan buku catatan di pangkuan. Rumah sudah memanggilmu dengan nama, tapi hidup hanya belajar ketika kita mengatakannya dengan keras. Katakanlah, aku tidak memintamu terburu-buru, atau bukti, aku memintamu jalan. Kalau kamu mau, kita berjalan bersama tanpa mengubah langkahmu, tanpa menghapus tidak mu. Kalau suatu hari lelah, aku berhenti. Kalau suatu hari jatuh, aku berjaga. Kalau suatu hari mau pergi, aku antar. Aisyah bernapas lama. Aku bukan pergantian pemilik. Aku pemilik diriku sendiri. Aku tidak menjanjikan kesempurnaan. Aku menjanjikan kejelasan. Dan hari ini, dengan hati yang bersih, aku katakan, aku tinggal. Itu bukan pelukan sinetron, itu sandaran dunia. Dia mengulurkan tangan dan dia meletakkan tangannya di atas, tanpa rantai. Darmawan, lewat di belakang, pura-pura tidak melihat. Bu Fatimah tersenyum dari dalam dan pergi merebus air untuk kopiah. Beberapa hari kemudian, di musola kecil desa Sukamaju, upacara kecil, tanpa kemewahan dan tanpa harga. Ustadz Mahmud berbicara pelan, yang Allah minta adalah bahwa tidak ada dari kalian yang menjadikan yang lain tempat ketakutan. Berjanji? Berjanji, kata Rizal tegas. Berjanji, kata Aisyah, tanpa gemetar. Tidak ada mas kawin. Tidak ada gaun bersulam dari kota besar. Ada selendang biru di bahu, daun sirih tersemat di rambut, tangan bergandengan di luar dan kuda coklat menunggu di bawah naungan pohon flamboyan, sekarang lebih tinggi, dengan kuncup yang menjanjikan bunga. Di pintu keluar, Slamet memeluk putrinya tanpa beban rasa bersalah yang membuatnya membungkuk suatu hari. Kartini mencium dahi Rizal seperti orang memberkati anak yang datang terlambat, tapi datang. Mereka kembali ke kebun dengan berkuda berdampingan. Di halaman, Agus memainkan lagu sederhana di kecapi. Darmawan menyesuaikan kunci gerbang untuk terakhir kalinya hari itu. Bu Fatimah membawa bubur ketan hitam dan kopi dan ketika Aisyah turun dari coklat, dia mengusap surai binatang itu dan berbisik, "Kamu dulu ditukar, hari ini kamu kebebasan." Menjelang sore, keduanya pergi ke kebun buah. Pohon flamboyan, yang ditanam di hari kehilangan, akhirnya membawa tandan kuning pertama. Rizal menyentuh batang seperti orang mengenali pelajaran yang terlambat. Aisyah menempelkan telinganya di kulit kayu, tertawa pada dirinya sendiri. Sepertinya waktu bernapas di sini. Bernapas, katanya. Dan ketika bernapas, mengajar. Malam itu, rumah kembali muat. Jam berdetak jam dalam irama yang benar. Peti kayu tidur tanpa berderit. Pohon beringin tua, jauh, menopang dua pita yang menari di angin. Rasa sakit yang begitu sering memerintah, sekarang belajar tempatnya. Dan dengan cara kehidupan desa memahami, cinta lahir utuh, tanpa gembar-gembor, bersih, seperti hujan yang datang lembut dan mengubah warna padang rumput. Di buku catatan, sebelum mematikan lampu teplok, Aisyah menulis, "Kalau suatu hari mereka bertanya, aku akan menjawab, aku tidak diselamatkan oleh seorang pria, aku diselamatkan oleh pilihan-pilihan yang adil." Dan ketika keadilan datang, rumah belajar berbicara pelan. Di sini tidak ada yang membeli siapapun.
Di sini tangan bertemu untuk memegang gagang cangkul yang sama. Dan begitulah cerita berakhir di tempat yang seharusnya, pada hak setiap orang menjadi manusia dan pada rasa hormat yang membuat mereka berjalan bersama. Desa akan terus berbicara. Desa selalu berbicara. Tapi sekarang nama-nama ada di tempat yang benar. Yang melukai di kertas hukum, yang menderita dalam martabat, yang tinggal dalam pilihan. Sekarang ceritakan padaku bagian mana yang paling menyentuhmu. Tinggalkan pendapatmu di komentar. Itu sangat membantu komunitas kita. Kalau cerita ini menyentuhmu, tinggalkan like, subscribe channel dan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar bahwa kebenaran masih menemukan namanya. Dan klik cerita berikutnya. Sampai jumpa di sana.